Bab 1071. Benteng tersembunyi, benua Tenola. Benteng tersembunyi itu berdiri tegak dan kuno, menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya, menjadi satu dengan alam. Lumut, tanaman merambat, dan segala jenis tanaman telah menutupi seluruh dinding benteng dengan erat, hampir mencekik struktur bangunan. Dan di dalam benteng berdinding tinggi itu, kami adalah beberapa orang berjubah hitam yang berjalan mengelilingi halaman tengah dalam lingkaran sambil sesekali mengangkat tangan mereka tinggi ke langit. Dan di tengah-tengah orang-orang ini ada laki-laki yang telanjang, dipukuli dengan kejam, disumpal mulutnya dan dibiarkan tergeletak di tanah. Halimamah, Halimamah. Bunuh, bunuh, bunuh. Halimamah, Halimamah. Tusuk, cabut, bunuh. Selagi orang-orang berjubah itu menari, mereka terus melantunkan beberapa kata aneh, menciptakan pemandangan yang sangat seram bagi siapapun yang melintasi pemandangan seperti itu. Tiba-tiba tarian itu berhenti, dan orang-orang berjubah membungkuk untuk mengambil pisau daging paling tajam yang pernah ada. Pada saat inilah, gelombang kepanikan yang mendalam memenuhi mereka yang sudah diikat dan disumpal. Tapi bagaimana bisa semudah itu? Sekalipun mereka berhasil melepaskan diri dari lingkaran itu, benteng itu sendiri dijaga ketat. Jadi apa peluang yang mereka miliki? Boneka-boneka kecil, kalian semua mau pergi kemana? Iya, iya. Jangan mencoba melarikan diri. Tetaplah di sana dan bersyukurlah karena kamu dipilih untuk ritual hari ini. Hahaha. Apa kalian takut? Apa kalian semua takut sekarang? Jangan khawatir. Kami bukan orang gila. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Orang-orang berjubah itu tiba-tiba melepas topeng mereka, memperlihatkan wajah-wajah gila beberapa gadis muda berusia sekitar 14-17 tahun. Cahaya dingin melintas di mata mereka, dan mereka mengangkat pisau jagal mereka tinggi ke langit. Halimamah. Halimamah. Kaulah pengorbananku. Dengan lambaian yang dahsyat, mereka tidak membuang waktu, menghantamkan pisau tajam mereka ke korbannya. Buk, buk, buk. Hem. Korban yang disumpal itu bergumam putus asa saat bila pisau terus-menerus mengenai daging mereka. Tetapi gadis-gadis muda ini tidak peduli sama sekali. Semakin banyak pria berteriak memohon belas kasihan, semakin kasar jadinya. Puff. Darah berceceran di tubuh gadis-gadis ini, membuat seluruh wajah mereka menjadi merah. Membuka mulut mereka dan mencicipi darah, seluruh tubuh mereka bergetar karena kegembiraan. Wow! Betapa ilahinya! Gadis-gadis itu menjilati bibir mereka dan membelai darah di wajah mereka dengan lembut. Apakah ini surga? Mereka menggigit bibir, berharap lebih banyak darah kurban terciprat pada mereka. Iya. Ini adalah ritual yang harus mereka lakukan sebulan sekali untuk mendapatkan kekuatan surgawi. Mereka adalah penyihir Avodar, salah satu masyarakat terkuat dan tersembunyi di Tenola. Mereka percaya bahwa dunia tidak membutuhkan pria. Mereka adalah masyarakat yang membenci laki-laki sampai ke tulang. Kalau saja mereka bisa, semua lelaki di dunia akan dikurung seperti binatang peliharaan, dan hanya akan dibawa keluar sekali-sekali untuk bereproduksi. Itu dia. Dunia yang mereka perjuangkan adalah tempat seperti itu. Tempat yang hanya wanita yang berkuasa dan para pria dikurung di balik kandang seperti anjing. Mereka juga percaya bahwa memakan daging laki-laki akan membuat mereka tetap muda dan cantik, serta sangat bersemangat. Hanya jika daging manusia memiliki penyakit tersembunyi, maka mereka akan menua. Itu adalah penjelasan mereka sendiri untuk penuaan. Salah satu gadis tersebut hendak memotong kaki korbannya ketika korban tiba-tiba duduk dengan seluruh kekuatannya dan tanpa sengaja menyentuhnya. Ah, saudariku. Pria bau ini telah menodai tubuhku dengan menyentuhku. Oh tidak. Kau harus bergegas dan mandi dengan air kolam suci, atau kau akan menua 10 bulan lebih cepat setelah ini. Wajah gadis itu menjadi muram. Tidak. Dia tidak ingin menjadi tua. Dia masih cantik dan sehat. Bagaimana jika kekasihnya, saudara perempuannya Margaret, tidak menyukainya lagi? Mustahil. Dia menggertakkan giginya dan segera berlari menuju kolam suci yang agak jauh dari mereka sambil mengutuk korban berdarah itu karena telah menyebabkan dia mengalami semua ini. Bagian yang menyedihkan adalah meskipun dia telah tiada, upacara tersebut akan tetap berlanjut, artinya semua bagian tubuh yang baik akan dimakan oleh yang lain, sehingga hanya menyisakan bagian yang paling tidak diinginkan yang tidak akan menambah kecantikannya setelah dimakan. Yang diinginkannya adalah jantung, mata, lidah dan beberapa bagian vital lainnya. Jadi saat dia kembali, bukankah mereka sudah direnggut? Mengapa hidup begitu tidak adil? Buk, 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 buk. Suara para korban yang sedang disembelih bergema di seluruh halaman, terdengar hingga ke salah satu gedung tinggi menjulang di dekatnya. Melihat keluar jendela tampak 13 ketua penyihir tempat itu. Bagaikan alunan musik yang indah di telinga mereka, para penyihir itu tak dapat menahan senyum puas mendengar suara-suara mengerikan di bawah sana.
Saudari-saudariku, bukankah sungguh mengagumkan ketika anak-anak muda mempelajari tata krama persaudaraan kita? Wanita lain dengan pot tanaman beracun di tangannya mengangguk setuju, ya. Tampaknya mereka sangat menikmatinya. Namun, aturan adalah aturan. Mereka hanya dapat melakukan ini sebulan sekali untuk menjaga kecantikan mereka. Itulah bagian yang tragis. Sekarang, mengapa kita tidak kembali ke masalah Putri Lucy? Ya, ayo. Dengan itu, para wanita itu kembali duduk di sekitar kuil yang tampaknya memiliki satu potret Lucy di atasnya. Sungguh potret yang indah. Kepala penyihir Jimila melepas topinya, memperlihatkan rambut merahnya yang tebal dan cerah yang dapat membuat banyak orang mati karena iri. Dia baru berusia 39 tahun. Dan berdasarkan hukum di sini, seorang kepala penyihir hanya boleh berusia antara 30 sampai 45 tahun. Setelah usia 45, mereka akan menjadi penatua, membentuk dewan yang akan membantu kepala penyihir saat ini dalam pengambilan keputusan. Hari ini, kepala penyihir Jimila telah menemukan korban baru mereka untuk festival bulan purnama yang akan datang, setahun dan 7 bulan dari sekarang. Itu benar. Mereka harus pergi dan berlayar cepat, menangkapnya dan membawanya kembali sebelum tanggal pengorbanan. Apapun yang terjadi, Putri Lucy harus dikorbankan. Ke-13 penyihir itu memandangi potret Lucy dengan penuh posesif. Kakak. Akhirnya kami menemukannya. Iya. Tidak salah lagi. Ini dia, kakak. Akhirnya kita menemukan Putri Jalang itu. Sekarang, kita bisa membalas dendam. Tentu saja. Aku sudah lama menunggu ini. Kami, para penyihir Avodart, bukanlah orang yang bisa diajak main-main. Atas kejahatan ibunya, gadis itu harus dikorbankan. Itulah satu-satunya cara untuk menenangkan Dewi Avodart, Dewi Sihir dan Ilmu Hitam. Iya, benar sekali. Ibu Lucy dulunya adalah salah satu anggota masyarakat paling terkemuka di masyarakat mereka. Dia melakukan pembunuhan pertamanya pada usia 4 tahun, dan perlahan-lahan dibesarkan dalam masyarakat mereka. Segala sesuatunya baik-baik saja, dengan gadis itu tumbuh menjadi salah satu anak paling menonjol di antara keluarga itu. Dia kejam, licik, galak dan sangat dingin. Bahkan para penyihir tingkat tinggi pun memperhatikan gadis ini yang ekspresinya tidak pernah berubah. Dia memang luar biasa. Sampai dia berusia 13 tahun. Dengan jumlah pembunuhan yang tinggi dan keterampilannya, dia dengan cepat menjadi favorit di tempat itu. Dan itulah sebabnya mereka tidak ragu mengirimnya ke misi. Ada misi tertentu, di mana dia dikirim bersama dua gadis berusia 16 tahun lainnya. Secara umum, jika seseorang melihat gadis-gadis ini, terutama gadis berusia 13 tahun, mereka akan menurunkan kewaspadaan mereka secara drastis. Fakta bahwa mereka semua adalah wanita telah membuat banyak sekali pria menurunkan kewaspadaan mereka. Dan inilah keuntungan terbesar mereka sebagai wanita. Itu dan fakta bahwa mereka bisa bertindak seperti bayi yang lemah, meringkuk ketakutan. Hanya untuk kemudian berubah kejam dan membunuh pada akhirnya. Mengapa lebih memilih seseorang yang menangis daripada seseorang yang tidak menangis? Manipulasi adalah keuntungan terbesar wanita, dan mereka menggunakannya sesuai keinginan mereka. Tentu saja, pada usia 7 tahun, semua penyihir prajurit harus berhubungan seks dengan pria di ruang bawah tanah dan mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk membawa pria manapun ke sana. Tetapi jika seseorang memiliki bakat seperti Ibu Lucy, hal ini dapat diperpanjang paling lama sebelum usia 15 tahun. Intinya, mayoritas wanita di sini menekuni TI pada usia 7 tahun. Dan mereka yang meninggal karenanya adalah mereka yang lemah dan dipandang sebagai kesalahan yang entah bagaimana berhasil masuk ke dalam masyarakat tersembunyi mereka. Masa depan yang dipikirkan masyarakat adalah tempat bagi wanita kuat saja. Mereka yang tidak lolos harus pergi. Sedangkan bagi Ibu Lucy, perubahan besar terjadi pada usia 13 tahun. Gadis pembunuh kejam ini tiba-tiba jatuh cinta pada target yang akan mereka tangkap dan bunuh. Dia pergi ke sana bersama dua gadis berusia 16 tahun lainnya untuk misi tersebut. Dan semakin dia memperhatikan anak laki-laki itu, semakin besar rasa kasihan yang dia rasakan terhadap anak laki-laki itu. Dia juga menyelinap keluar pada malam hari untuk menemui anak laki-laki ini beberapa kali. Namun dia terlalu naif. Masyarakat penyihir telah menyadari tindakannya dan segera mengakhiri hidup anak laki-laki itu tepat di depan matanya. Saat sekarat, dia membisikkan sesuatu ke telinganya yang tidak bisa mereka dengar. Tetapi apapun itu, hal itu membuatnya terdiam dan linglung. Tentu saja sebagai hukuman, mereka mengurungnya selama 6 bulan penuh supaya dia belajar mengendalikan emosinya. Namun setelah 2 bulan menerima cambukan, pukulan dan sebagainya, dia kembali normal, berlatih di sel dan melafalkan adat istiadat masyarakat juga. Segalanya tampak kembali normal. Atau begitulah yang mereka pikirkan.
Atas perilakunya yang baik, dia dibebaskan 1,5 bulan lebih awal dari yang dijadwalkan dan bahkan mulai menjadi orang jenius seperti yang biasa mereka lihat. Heh. Tetapi itu hanyalah rencananya untuk memikat mereka ke dalam rasa aman yang salah. Mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi tak lama kemudian, sejumlah besar prajurit menyerbu rencana itu pada suatu malam yang gelap, melancarkan perang melawan mereka. Sialan. Lokasi benteng mereka telah ditemukan. Dan bukan hanya benteng tempat mereka berada saja yang diperhatikan, tetapi beberapa benteng lainnya juga. Singkatnya, tahun itu mereka kehilangan 11 benteng dari 16 benteng yang mereka miliki. Tak perlu dikatakan lagi bahwa mereka juga kehilangan 7/10 dari jumlah anggota yang tersisa. Dan itu semua karena dia. Yang terbaik telah mengkhianati mereka. Bagaimana mereka tahu? Sebab pada malam hari ketika orang-orang menyerbu masuk, sementara semua orang berjuang untuk melawan dan melarikan diri, bocah nakal itu telah berjalan menuju orang-orang yang membunuh anak laki-laki itu. Iya, dia ingin membalas dendam. Malam itu, dia berhasil membunuh salah satu dari mereka. Tapi, orang yang satunya berhasil bertahan hidup setelah ditikam dan dengan susah payah menyeret dirinya menuju rute pelarian rahasia dengan dendam yang membara di matanya. Dan siapa orang yang ditikam ini? Kepala penyihir Jimila. Itu benar. Dia adalah salah satu gadis berusia 16 tahun yang menemani Ibu Lucy selama misi itu. Setelah kejadian itu, beberapa penyihir yang selamat berkumpul kembali di benteng-benteng lain yang belum ditemukan. Dan dengan itu, mereka segera memulai rencana reproduksi mereka, sekaligus mengubah beberapa aturan untuk memastikan bahwa hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi. Malapetaka tahun itu adalah sesuatu yang tidak ingin diingat oleh penyihir manapun. Dan semua ini disebabkan oleh seorang gadis kecil berusia 13 tahun. Mereka sangat terkejut karena selama ini mereka mengira dia dikurung dalam sel hukuman, ternyata dia berhasil melarikan diri malam demi malam. Jadi siapa yang tahu apalagi yang telah dia masak selama itu? Dia memang berbahaya. Karena mereka takut dia tidak akan menyerah sampai balas dendamnya selesai, mereka mulai mencarinya. Tetapi bagaimanapun mereka mencari, mereka tidak pernah menemukannya. Seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya dari Tenola. Dan mereka benar. Siapa yang tahu dia akan bersembunyi di Arkadina? Dia bahkan menikah, diperlakukan dengan buruk dan meninggal begitu saja. Konyol. Jimila merasa itu mustahil. Wanita yang mereka kenal adalah sosok yang berhati dingin dan bukan wanita lemah seperti yang banyak mereka baca. Cek. Dia sudah meninggal. Jadi apa? Putrinya akan membayar harga atas dosa-dosanya. Begitu saja, tanpa sepengetahuan Lucy. Nyawanya menjadi sasaran. Dia harus dikorbankan. Namun, dia tetap tidak tahu apa-apa. Dan tak lama kemudian, kapal-kapal itu hendak berlabuh di Baymar. Misi selesai. Selama beberapa hari ini, meskipun bocah Rankin itu sangat pendiam, ia perlahan mulai membuka diri, mendekati Lucy dan kedua prajurit yang paling banyak menemaninya di dalam gua. Rankin yang berusia 5 tahun benar-benar tercengang oleh kapal gila yang ditumpanginya. Segala sesuatunya begitu aneh, baru, dan ganjil. Dia telah mendengar beberapa hal aneh di Baymar sebelumnya ketika pamannya penjaga tersembunyi, masih hidup. Namun ia menepis hal-hal tersebut dan berusaha semampunya mengurus urusannya sendiri, meskipun tahu bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat tempat itu seumur hidupnya. Namun, takdir punya cara yang lucu dalam mempermainkan manusia. Orang-orang Baymardian ini menyelamatkannya tiba-tiba. Baymardian memiliki reputasi yang baik secara umum yang mungkin dianggap bodoh oleh sebagian orang. Ditambah lagi dengan perlakuan luar biasa yang mereka berikan kepadanya, hal itu semakin membuktikan perkataannya. Landon memandang Rankin muda dan menggendongnya, lalu meletakkannya di meja tinggi di sampingnya. Sudah waktunya bagi mereka untuk berbicara langsung kepada pria. Itu benar. Landon memperlakukannya seperti pria. Rankin. Untuk saat ini, kamu tidak perlu khawatir untuk memberitahu kami identitasmu. Anda baru berusia 5 tahun, dan masih punya jalan panjang dalam pencarian atau misi apapun yang ingin Anda selesaikan. Jadi tidak apa-apa bagi Anda untuk tetap waspada sampai Anda yakin dengan keputusan yang ingin Anda buat. Tidak perlu terburu-buru. Rankin mengatupkan bibirnya rapat-rapat sebelum menganggukkan kepalanya penuh terima kasih, Anda. Tidak. Panggil aku Saudara Landon. Ya. Terima kasih, Kakak Landon. Jawab Landon. Sistem itu mengatakan bahwa anak laki-laki berusia 5 tahun ini adalah calon Raja Abian di Morgani. Dan sejauh yang dia tahu, mereka belum siap menyerang Morgani. Ditambah lagi, anak itu baru berusia 5 tahun. Jadi, bukankah salah jika menempatkan anak berusia 5 tahun di atas tahta untuk menimbulkan kekacauan politik seperti itu? Biarkan dia hidup sedikit, setidaknya.
Jadi dia punya banyak waktu untuk menilai apakah mereka, sebagai orang Baymardian, dan memutuskan sendiri apakah mereka bisa menjadi sekutunya atau tidak. Dari apa yang Josh dan yang lainnya dengar, dia kehilangan satu-satunya sekutu yang dimilikinya, yaitu walinya. Dan anak laki-laki itu pun bingung setengah mati. Sekali lagi, dengan membiarkan dia tinggal di sini akan menanamkan beberapa nilai hebat ke dalam diri anak itu tentang seperti apa seharusnya kepemimpinan yang sesungguhnya. Setidaknya dia akan tumbuh di lingkungan yang aman. Rank kecil. Meskipun orang-orang memang mencarimu, mereka seharusnya berpikir bahwa kau sekarang berada jauh dari benua Paino. Namun untuk berjaga-jaga, untuk menghindari masalah, meskipun kau akan tinggal di istana, jika menyangkut urusan resmi, kau hanya dapat hadir dengan menonton di tengah keramaian. Kami tidak ingin kau difoto atau direkam videonya di acara-acara publik kerajaan. Mengenai hal lainnya, kau dapat melakukan apapun yang kau suka. Kau akan tinggal di istana, pergi ke sekolah, pergi keluar dengan teman-teman dan sebagainya. Selain itu, kami akan memberimu identitas palsu dan menugaskan sopir pribadi untukmu juga. Kau akan menjadi sepupu kecilku dari pihak ibuku. Ingat, orang tuamu meninggal, dan kau dikirim ke Baymart untuk belajar. Ini adalah identitas yang akan kau gunakan saat pergi ke sekolah atau keluar di depan umum. Dan nama barumu, Potgas D. Ren. Tunggu. Apa? Hah? Mengapa namanya akan diubah? Apa sajakah foto dan video itu? Jadi, nama barunya adalah Potgas D. Ren. Oke. Landon terkekeh saat melihat ekspresi tak berdaya anak itu. Sejauh pengetahuannya, dia telah memberi anak itu salah satu nama terkeren yang pernah ada. Halo. Ubah Ren menjadi S, dan Anda akan mendapatkan Potgas D. S. One Piece akan tetap hidup selamanya. Yah, manga One Piece tidak akan terbit dalam waktu dekat. Jadi meskipun terbit, dia bisa bilang kalau dia mengambil inspirasi dari sepupunya ini saat memberi nama. Heh. Bukankah dia punya hak sebanyak itu sebagai penulis? Jadi, Kakak Landon, aku tidak akan tinggal sendirian di tempat ini. Tidak. Ada Momo kecil, Linda kecil. Lucy, ibuku, Bibi Winnie, Lucius. Oh. Dan sebentar lagi, kita akan punya anggota keluarga baru. Seorang gadis kecil, yang akan menjadi sepupu kecilmu juga. Untuk saat ini, saatnya kita kembali ke Dep. Kita akan tiba di pantai dalam beberapa menit lagi. Ayolah, jangan malu-malu. Genggam tanganku, dan mari kita turun ke Dep. Ren kecil, izinkan aku secara resmi menyambutmu di rumah barumu, Baymart. Baymart. Mata Rankin langsung berbinar saat ia mencoba menyembunyikan kegembiraannya. Dia ragu sejenak sebelum meraih tangan besar Landon. Melihat tangannya yang kecil saat berusia 5 tahun ketika dibandingkan dengan tangan Landon, dia secara naluriah teringat betapa kecilnya dia. Dia memiliki banyak tanggung jawab dan tidak tahu harus mulai dari mana. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan berusaha sekuat tenaga agar cepat dewasa dan menyelamatkanmu. Dengan itu, keduanya meninggalkan ruangan dan bertemu dengan Lucy, yang juga memegang tangan Ren lainnya. Mereka tampak seperti keluarga beranggotakan 3 orang, dengan Ren sebagai anak mereka. Yang mulia, Putri Lucy, Putri Lucy. Semua orang menyambut mereka saat tiba di Dep. Karena dia masih pendek, Landon menggendongnya dekat ke dadanya sementara Lucy mengacak-acak rambutnya dengan jenaka. Ren kecil. Selamat datang di rumah. Selamat datang di Baymart. Mulut Ren terbuka karena kegembiraan melihat pemandangan di hadapannya sementara seluruh wajahnya membeku tak bisa berkata apa-apa. Ini indah. Menatap sosok-sosok pantai menjulang tinggi yang dilihatnya dari kejauhan, Ren merasa sangat gelisah. Dia begitu gelisah sehingga dia ingin Landon menjatuhkannya. Melihat ini, Lucy dan Landon tidak bisa lagi tertawa geli. Sejak mereka menyelamatkannya, Ren berusaha bersikap dewasa. Tetapi saat ini, dia benar-benar bertingkah sesuai usianya. Saat kapal semakin dekat, Ren benar-benar kewalahan oleh pemandangan di hadapan mereka. Bola matanya terbelalak, dan bibirnya sedikit bergetar. Saat mereka melihat bangunan-bangunan megah di tepi pantai. Bagaimana mereka melakukannya? Dia belum pernah melihat yang seperti ini. Kakak Landon, apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar nyata? Ren meremas pagar kapal dengan gembira, berharap kapalnya bisa melaju lebih cepat. Baginya, petualangan baru menantinya di Baymart. Hahaha. Lucy tak dapat menahan tawanya lagi. Pria kecil itu sungguh lucu. Saat kapal mencapai pantai, Ren, Lucy, dan beberapa orang lainnya pertama-tama diturunkan sebelum kapal angkatan laut memasuki pangkalan angkatan laut. 10 melewati keamanan pelabuhan pesisir dan memasuki Baymart, melompat-lompat seperti tupai kecil. Bis. Kereta api. Mobil. Gedung-gedung tinggi dari kaca. Itu hanya beberapa kata yang dipelajarinya hari ini.
Yang aneh dan tidak pada tempatnya adalah Baimar terlihat seperti tidak mengalami musim dingin sama sekali. Apa yang terjadi di sini? Mengapa jalanan tidak dipenuhi salju? Ingatlah bahwa dia sekarang berusia 5 tahun. Jadi, ya, acara itu hampir mengubur masa pertumbuhannya. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat melintas dalam pikirannya saat dia melihat tempat terindah yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Bahkan kendaraan yang Lucy sebut sebagai limusin pun begitu nyaman dan sangat luas. Jauh lebih luas daripada kereta. Dan meskipun dia belum pernah membutuhkan kereta sebelumnya, dia yakin bahwa kereta itu akan jauh lebih nyaman daripada itu. Apa bahan ini? Mata Ren berbinar puas saat dia mengusap-usap tangannya di jok. Segala yang dilihatnya sejauh ini sungguh luar biasa. Belum lagi pamflet terkait turis yang ditunjukkan Lucy kepadanya. Dia melihat sesuatu yang disebut resort ski, mall, balap go-kart, seluncur es, bowling, mengunjungi bioskop, teater, dan seterusnya. Hanya melihat betapa asyiknya orang-orang di gambar itu, Ren benar-benar ingin bertanya apakah dia bisa pergi. Tetapi dia tidak ingin mengganggu, jadi dia mengerutkan bibirnya dengan putus asa. Tetapi bagaimana mungkin Lucy, yang menghabiskan waktunya mengajar anak-anak, tidak memahaminya? Lucy mengusap rambutnya yang halus dengan lembut, jangan khawatir. Kami sudah merencanakan semuanya. Jadi kamu akan mengunjungi semua tempat ini juga. Benar-benar. Iya, Huff. Sebagai kakakmu, bagaimana mungkin aku bisa berbohong padamu? Kata Lucy sambil mengangkat hidungnya ke langit dengan bangga, membuat Ren ikut tertawa. Jadi perasaan ini aneh. Namun dia tidak membencinya. Sebaliknya, dia merasa sangat hangat di hatinya. Dia melihat keluar jendela dan tersenyum. Tampaknya tinggal di sini bukanlah ide yang buruk. Sekarang, ini adalah rumah barunya. Begitu saja, Renkin dibawa ke tempat itu dan diberikan salah satu kamar yang tersedia di sebelah kamar Momo dan Linda. Yang berada di sayapnya sendiri. Ibu Kim dan Lucius tinggal di sayap mereka sendiri, yang memiliki 6 kamar tidur, untuk menjaga privasi. Dan anak yang mereka harapkan mungkin akan tinggal di salah satu kamar di sana. Sedangkan Ibu Winnie dan Lucy, mereka tinggal di sayap yang sama dengan Momo kecil, Linda kecil. Dan sekarang, Ren kecil yang akan tinggal di sana. Tentu saja, Ibu Winnie saat ini bertunangan dengan salah satu anak buah Lucius. Benar. Dia pun menemukan cinta. Itu terjadi ketika Lucius mengadakan pertemuan dan mengundang anak buahnya. Ibu Winnie dan lelaki duda itu langsung akrab. Mereka mulai dengan berkencan terlebih dahulu, dan baru pada musim semi lalu, dia melamarnya. Jelas saja, setiap kali mereka memilih untuk pindah ke tempat yang sempit, Ibu Winnie mungkin akan pindah. Mengenai putrinya, Linda. Lucunya, Ibu Winnie dan Linda telah memutuskan bahwa jika hal itu terjadi, dia masih lebih suka berada di istana. Dalam kata-katanya, Landon membutuhkan jam alarm sekali lagi, dia tidak ingin menjadi orang ketiga dalam pernikahan ibunya. Dan pada saat ibunya memutuskan untuk menikah, ia mungkin sudah resmi menjadi orang dewasa saat itu. Lagi pula, bulan Maret mendatang akan menjadikannya berusia 13 tahun. Dan di sebagian besar wilayah di Paino dan di seluruh dunia, 15 tahun merupakan usia dewasa yang sah 14, dalam Deiferus. Jadi sebagai orang dewasa, dia bisa bergerak sesuai keinginannya. Bagaimanapun, dengan selesainya masalah Ren, Landon yang baru saja meninggalkan Angkatan Laut setelah melaporkan beberapa masalah, kini sedang dalam perjalanan kembali ke istana. Itu benar. Ia harus sekali lagi mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, para pengawas, menyerahkan urusan resmi kepada para pemimpin di sekitarnya, mandi, dan pergi bersama Lucia dan rakyatnya. Itu benar. Mereka akan meninggalkan Paino malam ini. Kapal-kapal tersebut sudah memuat cukup amunisi, perlengkapan medis untuk dokter militer, cukup makanan untuk perjalanan yang telah disimpan dengan benar dan diperiksa untuk memastikan tidak ada keracunan makanan, Faktanya, semuanya sudah siap untuk lepas landas. Landon mula-mula memutuskan untuk memeriksa dengan Lucia dan anak buahnya untuk melihat apakah mereka sudah siap atau butuh sesuatu lagi. Hanya untuk melihat Lucia yang menangis. Oh. Saudara Landon, aku tahu aku harus kembali, tetapi mengapa aku merasa seperti meninggalkan sebagian diriku di kamar ini? Saya telah tinggal di sini selama berbulan-bulan sehingga tempat ini praktis menjadi milik saya sendiri. Jadi meninggalkannya sungguh menyedihkan. Oh. Bukan hanya Lucia yang merasakan hal ini, tetapi semuanya. Kadangkala, ketika suatu tempat memberi seseorang terlalu banyak kedamaian dan kebahagiaan, meninggalkannya berarti bernostalgia. Mereka terkenang hari pertama mereka di sini, juga semua momen menyenangkan yang mereka lalui saat mengunjungi kamar masing-masing, bercanda tentang latihan berat di sini, menceritakan lelucon larut malam, dan sebagainya. Sulit untuk dijelaskan.
Namun bagi mereka, ini akan selalu menjadi rumah kedua mereka. Khususnya kamar mereka adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Namun kini, waktunya bagi mereka untuk melanjutkan hidup. Meskipun demikian, para Baymardian yang tidak berprasangka buruk terhadap penampilan mereka, memiliki tempat khusus di hati mereka. Terutama para bangsawan dan bahkan para pelayan dan kepala pelayan yang merawat mereka di sini. Persahabatan ini lebih dari sekedar kesepakatan. Mereka adalah teman seumur hidup. Tidak peduli di mana dan kapan, mereka akan selalu menjadi sekutu Baymardian. Jarvis dan Andrew menatap Landon dengan hangat dan penuh rasa terima kasih sambil berlutut. Dan satu persatu, semua orang juga berlutut. Saudaraku, engkau bukan saja sepakat untuk menyelamatkan orang-orang kami. Tetapi ketika kami berada di sini, engkau juga memberi kami makan, memberi kami pakaian, dan memberi kami atap di atas kepala kami. Terima kasih. Kami warga Zalipnia tidak akan pernah melupakan rasa terima kasih ini. Landon menatap mereka dan tersenyum hangat, kumohon. Kalian semua adalah saudaraku. Jadi mengapa harus berlutut? Aku berjanji untuk menyelamatkan rakyatmu. Dan aku akan menyelamatkan mereka. Tidak. Kita akan menyelamatkan mereka bersama-sama. Jadi, angkat kepala kalian dan berdiri tegak, karena musuh tidak akan menang dalam perang ini. Sekarang. Ayo kita tendang pantat mereka. Fru. Kapal-kapal itu dikunci dan diisi muatan, saat mereka berlayar menjauhi pantai Baymar, menuju ke arah yang tidak pernah sekalipun dijelajahinya. Dan meskipun saat itu musim dingin, emosi semua orang mencapai puncaknya. Rasa petualangan dan hal yang diketahui memang agak menakutkan, tetapi lebih dari apapun. Menyenangkan. Berkat para pedagang yang telah mengunjungi Veinita sebelumnya atau bahkan telah pergi hingga ke Tenola, mereka diberi peta tentang cara mencapai wilayah-wilayah di luarnya. Namun, orang tidak boleh mengabaikan navigator abad pertengahan ini. Tentu saja. Mereka tidak memetakan seluruh wilayah global, mereka juga tidak memahami garis lintang dan garis bujur, kemampuan mereka untuk dengan mudah mengetahui kemana mereka akan pergi bukanlah sekadar tebakan. Mereka bahkan dapat menjelajah ke perairan terbuka baru dan kembali tanpa tersesat, berarti mereka benar-benar keterampilan yang luar biasa. Pertama-tama, mereka memanfaatkan gerakan bintang untuk bisa melewatinya. Pertama-tama, orang tidak boleh lupa bahwa dunia itu sendiri berputar sangat lambat. Meskipun orang-orang ini tidak mengetahuinya. Demikian pula, bintang-bintang biasanya bergerak melintasi langit sangat lambat dari timur ke barat. Namun, seiring berjalannya waktu, para pelaut ini menyadari bahwa ada satu bintang yang tidak bergerak apapun yang terjadi. Yang merupakan bintang utara, alias Polaris. Dan di sekitar bintang utara selalu ada formasi titik-titik yang berbentuk seperti panci masak, yang mereka sebut panci tetapi di bumi, panci itu disebut biduk besar atau bajak. Panci ini selalu berputar berlawanan arah jarum jam mengelilingi bintang utara, kadang-kadang muncul di samping, di atas, atau di bawah bintang utara yang tetap. Tetapi apapun yang terjadi, hubungan atau jaraknya ke bintang utara tidak pernah berubah, dan akan selalu menunjukkan jalan ke bintang utara. Jadi meskipun mereka tidak memiliki kompas magnetik yang selalu mengarah ke utara, menggunakan prinsip yang sama, mereka tetap merasa mudah untuk mengetahui di mana arah utara. Ini adalah pengetahuan dasar, mudah, dan sehari-hari bagi orang-orang abad pertengahan. Kalau ada yang mau jadi pelaut, pedagang, pengawal yang kadang ikut berperang, bahkan jadi raja. Dan tidak tahu dasar-dasar ini, maka mereka dianggap bodoh oleh masyarakat di era ini. Mereka tidak perlu tahu terlalu dalam seperti para astrolog dan semua yang mempelajarinya dengan saksama. Tetapi jika menyangkut bintang utara, informasi seperti ini dapat menyelamatkan nyawa mereka saat kapal karam. Ini sekali lagi menunjukkan mengapa para astrolog sangat disukai. Orang-orang telah mempelajarinya selama ribuan tahun dan mengetahui posisi pot, untuk setiap musim dan setiap hari dalam setahun. Itulah sebabnya orang-orang mati-matian mempelajari langit di atas sana. Termasuk posisi bulan juga. Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi bahwa matahari dan awan dipelajari secara mendalam untuk navigasi di siang hari juga. Namun bintang, bulan, matahari, dan cuaca secara umum, bukanlah satu-satunya yang digunakan para pelaut untuk memetakan berbagai hal. Mereka juga menggunakan posisi spesies satwa liar tertentu dan bahkan ukuran gelombang untuk menemukan jalur dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Itu benar. Mereka juga mempelajari pola gelombang dan mengetahui wilayah mana yang tertinggi dan mana yang tidak. Tak heran jika beberapa kawasan laut ditandai sebagai kuburan galangan kapal atau diberi nama aneh pula. Ombak di sana dapat menghancurkan kapal selama musim semi, musim dingin, dan kadang-kadang musim gugur. Jadi orang-orang pada umumnya menjauhi wilayah-wilayah tersebut. Adapun cara mereka menggunakan burung, itu lebih mudah. Pertama-tama, orang harus tahu bahwa banyak kapal pada periode ini yang menyimpan burung dalam sangkar.
Burung-burung itu mirip dengan burung gagak, tetapi sedikit lebih besar dan memiliki sayap berwarna perak yang kontras dengan tubuh hitamnya. Mereka sedikit lebih cepat dibandingkan dengan ravens dan disebut Wycans. Ketika mereka memperkirakan daratan sudah dekat, atau merasa mungkin ada kapal-kapal tetangga yang tersembunyi jauh, mereka akan melepaskan salah satu burung. Dan jika kapal itu mengitari perahu mereka tanpa tujuan, maka tidak ada daratan atau toko lain di sekitarnya yang dapat menjadi tempat pendaratannya kembali. Namun jika ia bergerak ke arah tertentu, maka mereka mendapat jawabannya. Itu bisa jadi daratan, atau armada musuh. Lagi pula, jika burung asing atau satwa liar aneh hinggap di kapal mereka, maka mereka pasti sudah dekat dengan daratan. Melihat banyak peta di hadapannya, Landon tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap orang-orang di era ini. Terkadang dia bertanya-tanya apakah manusia modern hanya bodoh atau malas. Semua orang di sini tahu dasar-dasar hal-hal ini seolah-olah itu bukan apa-apa. Namun jika dia menarik seseorang ke samping di masa modern, bertanya kepada mereka tentang hal-hal ini, mereka akan tetap tidak tahu apa-apa. Sungguh menakjubkan bagaimana peta pada periode ini dibuat. Ketika seseorang menyebutkan peta, yang akan mereka pikirkan hanyalah selembar kertas atau bagan. Bagan pertama menggambarkan gambaran di mana lahan seharusnya berada. Namun, alih-alih air laut biru, yang diperlihatkan adalah titik-titik kecil di latar belakang gelap. Jadi peta ini akan menunjukkan jalan bagi mereka di langit malam. Serta posisi bulan. Luar biasa. Mereka bahkan menunjukkan bahwa pada periode hari tertentu, jika seseorang melihat ke langit, mereka juga akan melihat beberapa formasi bintang. Seperti prajurit yang berlutut atau malaikat bersayap yang terkenal. Itu benar. Rasi bintang seperti Orion, pemburu yang dibentuk oleh gugusan bintang, dan banyak instalasi lainnya, muncul pada waktu-waktu tertentu sepanjang tahun. Rasi bintang Orion yang satu ini dapat dilihat di langit malam dari bulan Januari hingga Maret, di belahan bumi musim dingin. Begitu pula di musim panas di belahan bumi selatan. Hanya dengan mempelajari segala sesuatunya secara menyeluruh, seseorang dapat mengetahui semua ini. Dan itulah sebabnya mengapa tanpa satelit, lintang atau bujur, peta orang-orang ini tidak bisa hanya berupa selembar kertas. Landon membalik halaman berikutnya dari buku peta besar itu untuk melihat penggambaran posisi matahari dan formasi awan sepanjang perjalanannya. Ada peta lain yang juga menunjukkan pola gelombang. Siapa yang bisa dengan jujur mengatakan orang abad pertengahan itu bodoh? Tiba-tiba, ekspresi Landon berubah muram setelah mendengar sesuatu yang mendesak dari Jarvis. Batuk, batuk, batuk. Landon tersedak kopinya karena tidak percaya. Ini. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam situasi ini? Landon mendengarkan Jarvis dan merasa itu luar biasa. Apa-apaan ini? Dahi Landon mulai berkeringat deras ketika sebuah gambaran gila muncul di kepalanya. F***. Jarvis dan Andrew di samping menatap Landon dengan getir. Kakak laki-laki Landon. Kalau begitu, kenapa kita tidak mengambil jalan lain saja? Landon menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak. Kita harus segera sampai ke orang-orangmu sebelum terlambat. Dan itu adalah rute terpendek. Tapi jangan khawatir, kita akan melewatinya dengan baik. Jarvis dan Andrew saling berpandangan sebentar sebelum menganggukkan kepala mereka dengan penuh semangat. Iya. Kalau Landon bilang mereka bisa, maka mereka pasti bisa melakukannya. Dengan itu, semua orang di ruangan itu menghela nafas lega setelah mendapatkan tanggapan Landon. Sudah 2 hari sejak mereka baru berlayar dan sekarang siap untuk menyelesaikan beberapa hal yang muncul lagi. Benar. Michen datang, siap untuk mengangkut semua tahanan yang bisa dia bawa. Hahaha. Dia merasa hidup kembali untuk menjalankan misi kelas atas lagi. Adapun masalah yang dihadapi, itu memang masalah serius. Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa mereka mendapat 2 peta yang berbeda. Yang pertama diorganisir dan diberikan kepada mereka oleh para pedagang yang telah berkelana keluar dari Paino, hingga sejauh Veinita dan Tenola sebelumnya. Adapun peta kedua, diberikan oleh tim Lucia. Itu adalah peta dari Roma sampai perairan di sekitar benua Zol dan Dania. Hanya itu yang diketahui oleh orang-orangnya atau para pedagang di sana. Tetapi meskipun begitu, karena mereka mengalami kecelakaan kapal dan segala macam bahaya ketika datang ke Baymart, mereka memiliki banyak bagian penting dari peta mereka. Landon tidak menganggapnya sebagai masalah karena dia memiliki peta lintang dan bujur dari sistem tersebut di otaknya. Tetapi dia lupa satu hal penting. Peta jenis modern tidak sedalam yang ada di sini. Atau haruskah dia mengatakan ada yang kurang? F***. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ini adalah dunia lain yang juga memiliki makhluk-makhluk aneh, yang ukurannya sangat besar dibandingkan dengan makhluk-makhluk di bumi? Benar saja. Jarvis yang tiba-tiba teringat informasi penting, langsung memberitahu mereka tentang wilayah yang disebut Gerbang Iblis.
Apa sebenarnya gerbang setan ini? Yah, itu bukan pusaran air raksasa atau sesuatu seperti itu. Tidak. Itu lebih pada fakta bahwa jutaan makhluk laut hitam raksasa yang tampak seperti gurita raksasa tanpa kepala dengan ribuan gigi berlapis semuanya muncul ke permukaan, menyebar bermil-mil jauhnya untuk melakukan apapun yang mereka lakukan. Makhluk ini disebut Laipires. Dan yang membuat mereka menakutkan adalah bahwa perahu dewasa berukuran setengah dari kapal layar kayu biasa. Jadi orang bisa membayangkan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Dengan satu jentikan, kapal itu akan tenggelam. Sekarang bayangkan 1000 di antaranya. Dan yang lebih gila lagi adalah gurita raksasa tanpa kepala ini dapat memanjat ke atas kapal dan meremas kapal, menghancurkannya dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Mengapa mereka keluar di tengah musim dingin selalu menjadi misteri bagi banyak orang, tetapi Landon yang baru saja mendapatkan informasi dari sistem tahu alasannya. Ah, jadi begitulah. Landon memijat dagunya tanda mengerti. Dari apa yang dia kumpulkan, sekitar tanggal 18 Februari hingga akhir bulan, mereka membentuk garis tebal melintasi perairan, membentang bermil-mil jauhnya. Dan selama bertahun-tahun dan berabad-abad, mereka telah melakukan tindakan yang sama berulang kali. Mereka tidak pergi ke tempat lain selama bertahun-tahun, tetap di tempat yang sama. Kenapa? Siapa tahu? Mungkin air di sana memiliki sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, atau mungkin kehidupan laut di sana. Hei, lautan adalah sesuatu yang menakutkan dengan banyak misteri yang mungkin tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh siapapun. Jadi meskipun Landon tahu mengapa mereka muncul ke permukaan, dia tidak mengerti mengapa mereka suka membentuk garis-garis khusus tersebut, yang menghalangi orang untuk pergi menuju atau dari Romain dan Dania ke seluruh dunia. Mengapa mereka memilih lokasi-lokasi itu, dan berbaris rapi di sana, adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka ketahui. Intinya, saatnya kawin. Situasi ini mengingatkan Landon pada situasi aneh lain yang juga menimpa para ilmuwan di bumi. Kembali ke Kanada, di sebuah tempat bernama Narkise yang terletak di Manitoba. Setiap musim semi dan musim gugur, kawanan ular terbesar yang pernah tercatat dapat ditemukan di sana. Selama periode ini, puluhan ribu ular keluar dari tempat persembunyiannya dan dari tali-tali tebalnya, saling menjalin membentuk jalinan diri mereka di sepanjang jalur jalan raya. Tentu saja, mereka sedang kawin. Sekarang, orang-orang yang pernah mencoba mengganggu mereka tidak berakhir dengan baik. Dan dalam situasi ini, dia merasakan hal yang sama. Gurita tanpa kepala yang disebut Laipires ini, berada di luar sana membentuk barisan dan kawin. Tapi bukankah itu bunuh diri? Tidakkah orang-orang tahu bahwa ketika makhluk apapun, bahkan manusia, sedang dalam ekstase tinggi, menghentikan mereka sama saja dengan meminta untuk dibunuh? Terutama ketika para Laipir ini sedang berada di awan 9. Jadi tentu saja mereka akan menyerang ketika diganggu. Dan itulah sebabnya banyak sekali kapal yang tenggelam dalam laut pada masa itu, sehingga jalur itu mendapat nama terkenal. Gerbang Setan. Sambil mencatat dalam benaknya, Landon menyadari bahwa peta di sini mencatat lokasi semua bencana wabah atau kejadian alam, sedangkan peta modern standar yang biasa dilihatnya tidak mencatatnya. Di lain waktu, ia harus mendapatkan lebih banyak informasi dari sistem dan tidak bisa hanya mengandalkan informasi longitudinal dan latitudinal di kepalanya. Terkadang, cara lama adalah pilihan yang lebih baik. Setelah memikirkan segalanya, Landon langsung menoleh ke sekretarisnya dengan tergesa-gesa. Cepat. Segera berikan saya berkas berisi jadwal perjalanan. Ini dia, Yang Mulia. Bagus. Kalau kita bisa melewati batas sebelum masa kawin mereka, maka kita akan baik-baik saja. Yang Mulia, masa kawin yang mana? Aku akan menjelaskannya nanti, untuk saat ini. Kita harus memperbaikinya. Mudah-mudahan ini satu-satunya kejadian aneh, kan? Tanpa membuang waktu, Landon mulai menyesuaikan jadwal, membuat perjalanan sedikit lebih sulit bagi mereka yang mengelola kapal. Sebelumnya saat merencanakan perjalanan, ada hari-hari di mana mereka hanya perlu melaju dengan kecepatan minimum, dan ada hari-hari di mana akan melaju dengan kecepatan maksimum. Jadi sekarang, Landon mengganti beberapa periode kecepatan minimum dengan beberapa periode kecepatan standar atau maksimum. Tentu saja dia tidak mengganti semuanya, tetapi menghitung dan memperkirakan seberapa cepat mereka harus melewati gerbang iblis sebelum tanggal 18 Februari. Jangan katakan apa-apa lagi. Mereka berangkat pada tanggal 5 Januari dan diperkirakan tiba sekitar tanggal 10 Maret. Bagaimanapun, sistem telah memberitahunya bahwa dia harus sampai di sana sebelum minggu terakhir bulan Maret, jadi itulah rencananya. Sebelumnya, ia telah memperhitungkan pola dan formasi gelombang dunia lain yang akan memperlambat perjalanan atau, lebih buruk lagi, menghancurkan kapal-kapal jika ia tidak berhati-hati. Namun yang dilupakannya adalah makhluk-makhluk yang ada di tempat itu dan beberapa faktor lain selain ombak.
Dan tahukah Anda, Jarvis mulai menyebutkan beberapa daerah lagi yang harus ia kunjungi lebih sering jika ia suatu hari melewatinya. Landon merasa beruntung bahwa mereka tidak melewati bawah Veinita, melewati antara Tenola dan Omania dan Zol untuk sampai ke Romain. Rupanya, ada kejadian aneh lain di sana yang menyebabkan banyak kapal tenggelam di bawahnya. Yaitu adanya ribuan pusaran air tanpa dasar yang terus bergerak. Benar sekali. Pusaran air. Untuk dunia baru ini, Landon merasa kejadian-kejadian di sekitarnya terlalu aneh. Hal-hal seperti itu sebaiknya dicatat untuk referensi di masa mendatang, kalau-kalau mereka berpikir untuk pindah ke sana selama musim tersebut. Semua orang berkedip tanda mengerti saat mendengarkan Landon yang sedang membuat beberapa penyesuaian. Mereka mengusap ujung hidung mereka karena malu. Yang mulia, saya dapat memahami cara berpikir makhluk-makhluk ini, kata Mi Chen, yang malah bersimpati kepada makhluk-makhluk itu. Benar sekali. Merasa terganggu pada saat seperti itu sungguh hal yang buruk. Ini. Jika memang begitu, maka itu menjelaskan banyak tindakan mereka. Kata Andrew setelah terbatuk malu. Mungkin, sepanjang tahun, ini adalah satu-satunya waktu mereka kawin. Jadi pikirkanlah. Mereka telah menahan diri sepanjang tahun untuk saat-saat seperti ini, dan tepat ketika mereka hendak meraih langit, orang-orang terus mengganggu mereka. Bahkan mereka pun akan kesal juga. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka yang terseret ke dasar laut mengalami saat yang buruk. Memikirkan akan terseret ke laut dalam tanpa dasar, semua orang menggigil tak terkendali. Mama. Landon terkekeh melihat ekspresi muram mereka sebelum menyelesaikan penyesuaiannya. Orang harus tahu bahwa saat mereka mencapai gerbang iblis, perjalanan mereka seharusnya sudah mencapai 3/4. Setengah dari perjalanan mereka harus dilakukan sekitar tanggal 5 Februari dengan gerbang iblis paling awal pada tanggal 19 atau 29. Itu hanya waktu yang buruk karena fenomena perkawinan langka terjadi sekitar tanggal 18. Namun dengan penyesuaiannya, mereka seharusnya tiba di sana pada tanggal 14. Menyeberang secepat yang mereka bisa. Ia hanya berdoa semoga ini cukup. Setidaknya, meskipun sudah ada beberapa laipir di permukaan, ia berharap itu bukan berupa kawanan atau kelompok besar atau permadani dari mereka yang sudah kawin. Jadi datang lebih awal akan memberi mereka beberapa keuntungan di sana-sini. Meskipun demikian, jika berhasil, ini berarti mereka juga akan tiba di Zalipnia lebih awal dari yang dijadwalkan. Ini berarti mereka perlu sedikit mengubah rencana mereka. Pertama, meskipun peta yang diberikan oleh tim Lucia tidak lengkap, tidak memiliki aktivitas makhluk dan pola awan. Mereka tetap memiliki bagian konstelasi bintang, cuaca, dan rincian gelombang. Mereka dapat mempersiapkan mereka untuk menganalisis kondisi pertempuran, seperti jika mereka akan bergerak di tengah badai salju atau hal semacam itu. Bahkan tembakan peluru pun sedikit berbeda dalam situasi seperti itu. Dan setidaknya mereka akan tahu bahwa musuh tidak akan terlalu bergantung pada pemanah. Singkatnya, mereka harus memprediksi dan melihat beberapa faktor yang mungkin memainkan peran penting pada hari yang mereka harapkan tiba. Landon menghela napas lega ketika melihat jadwal yang baru dan lebih baik di tangannya. Sekarang, tinggal beberapa hal lagi yang ingin dia konfirmasi lagi. Pangeran Andrew, Pangeran Jarvis, Putri Lucia. Saya memodifikasi lanskap sebelumnya sesuai koreksi dan masukan Anda. Jadi, katakan pada kami, apakah ini gambaran yang lebih baik atau lebih akurat tentang seperti apa wilayah yang akan kita kunjungi? Kata Landon sementara Brian membagikan beberapa dokumen kepada yang lain. Ini persis sama dengan bagaimana tempat itu didirikan. Yang mulia bahkan dapat menunjukkan di mana saja letak jalannya, daerah mana yang berbukit, dan seterusnya. Tentu saja, selama tinggal di Baymart, mereka banyak berkontribusi dan memberikan masukan mengenai masalah ini. Namun sejauh ini mereka hanya melihat draftnya saja karena setiap kali mereka bertemu Landon dan yang lain untuk membicarakannya, semakin banyak informasi yang ditambahkan, artinya semakin banyak perubahan. Itulah sebabnya melihat profesionalitas yang sesungguhnya sungguh luar biasa. Luar biasa. Semua orang melihat ekspresi mereka dan tahu bahwa peta itu akurat. Landon selalu bepergian, jadi tentu saja dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri, bukan? Selama bertahun-tahun, mereka belajar untuk mengandalkan diri sendiri. Jadi selama rapat, Landon hanya menambahkan beberapa kalimat di sana-sini jika perlu atau setiap kali dia melihatnya. Mereka bekerja sangat keras dan membuat beberapa penyesuaian lagi setelah pertemuan terakhir mereka dengan kelompok Lucia. Dan sekarang, hasilnya nyata. Bagus. Karena mereka tiba lebih awal dari yang dijadwalkan, serta memperhitungkan cuaca di sekitar pantai selama periode tersebut, dan beberapa faktor lainnya. Sudah waktunya untuk membuat beberapa perubahan pada rencana serangan mereka. Sekarang, seharusnya tidak ada lagi kejutan yang menghampiri mereka. Semoga saja. Seperti itu, Landon menghabiskan seluruh bulan Januari bersama yang lain,
memeriksa dan mengecek berbagai hal secara terus-menerus 2 kali seminggu. Melakukannya setiap hari akan membuat mereka semua lelah. Jadi itu hanya dilakukan pada hari Senin dan Jumat. Mereka juga menganalisis bagaimana mereka dapat memanfaatkan lingkungan Zalibnia untuk keuntungan mereka juga. Hal yang menakjubkan tentang Romain secara keseluruhan adalah 85% dirinya dalam keadaan mabuk. Itu benar. Sebagian besar jalan sudah terbuat dari batu, dan sebagian besar jalan raya juga terlalu lebar. Semua orang tidak dapat tidak mengagumi betapa terorganisirnya benua ini jika dibandingkan dengan Paino. Tentu, Baimart mungkin hebat, tetapi kerajaan Paino lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang mereka dengar tentang Romain. Hal penting lainnya yang perlu dicatat adalah meskipun daratan benua itu tidak sebesar Paino, Romain sendiri memiliki 37 kerajaan di dalamnya, dengan Zalibnia menjadi yang terbesar kelima. Landon pun menyadari bahwa pekerjaannya sudah menantinya, mengunjungi semua kerajaan itu untuk menandatangani perjanjian. Juga karena banyaknya kerajaan Romawi, maka benua itu dapat berkembang lebih cepat. Mengapa? Karena semua monark ini saling bersaing satu sama lain. Melihat kerajaan seseorang bersih dengan jalan batu yang layak. Tentu saja, orang lain juga akan mengikuti tren itu. Dan selama berabad-abad, mereka saling mencuri dalam hal inspirasi arsitektur, setiap raja bersaing satu sama lain. Seluruh Romain mengingatkannya pada peradaban Mesir. Seekor raja akan memiliki bangunan dengan arsitektur unik yang menakjubkan, dan tak lama kemudian raja tetangga akan merasa cemburu dan meminta seorang arsitek hebat untuk merancang sesuatu untuk dirinya juga. Landon juga menemukan orang-orang ini mirip dengan orang Mesir karena mereka mengizinkan wanita untuk memerintah juga. Ditambah lagi, ia menemukan bahwa tidak seperti Paino yang memiliki terlalu banyak makhluk monster yang berkeliaran. Mayoritas makhluk yang hidup di Romain memiliki temperamen yang lembut. Tentu, mereka mungkin masih sangat besar, tetapi mereka jinak, dan kadang-kadang digunakan sebagai hewan peliharaan juga. Hanya 30% spesies di sana yang menimbulkan masalah nyata bagi manusia. Beberapa tempat memang hidupnya baik-baik saja. Sementara Paino dan beberapa tempat memerangi binatang buas mereka sendiri demi kelangsungan hidup umat manusia di benua mereka berabad-abad yang lalu, tempat-tempat ini mungkin hampir tidak memiliki masalah apapun. Sungguh, hidup itu sendiri tidak adil. Begitu saja, Landon dan timnya terus menjalankan rencana mereka 2 kali seminggu. Dan selain mereka, semua orang lainnya berlatih di ruang pelatihan, melakukan tugas rutin mereka selama 8 jam di atas kapal, atau bersantai. Begitulah mereka menghabiskan seluruh bulan Januari. Saat itu sudah memasuki musim dingin, tetapi sebagian orang tidak mau mencari masalah. Istana Kerajaan, Arkadina, benua Paino. Nyala api yang selalu terang menyala berisik di dalam perapian, menghasilkan suara berderak, yang senantiasa menghangatkan seluruh ruangan. Jika sebelumnya, tempat tidur besar di kamar itu seharusnya sudah diletakkan dekat perapian selama musim dingin seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun kini, hampir semua kamar kerajaan memiliki pemanas kecil bertenaga baterai berbentuk kotak ala Baimart yang menghadap langsung ke tempat tidur, menyediakan kehangatan yang cukup bagi mereka yang hendak tidur. Dan kadangkala, banyak yang menaruhnya langsung di samping sofa di kamar mereka saat mereka ingin makan atau melihat beberapa dokumen di kamar mereka. Sekarang, ditambah dengan tempat tidur yang terlalu hangat dan bahkan dekorasi ruangan, musim dingin tidak lagi seperti dulu. Semakin banyak ia membaca, semakin ia terperangkap dalam semacam trans. Seluruh posturnya membeku ketika suara derak pisau bergema di seluruh ruangan. William selesai membaca dokumen-dokumen itu dan dengan tenang menutupnya sebelum mendengus kesal. Dia menyipitkan matanya dengan dingin, tampak sedang tenggelam dalam pikirannya. Seperti yang diduga, layaknya kodok, sebagian orang masih suka melompat-lompat tanpa tujuan, sambil lupa di kolam mana mereka berada. Ketika dia memikirkan hal itu sekarang, dia merasa seperti masih seseorang yang melawan Alec. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendistorsi dalam ketidakpuasan. Pamannya meninggal dunia, namun tidak lupa mengirim semua musuhnya ke tempatnya. Baron Cain. Apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan? Kematian. Wah. Seperti sihir, kematian muncul dari bayang-bayang dan berlutut di hadapan William. Tuan muda, keinginan Anda adalah perintah bagi saya. Jadi Baron Cain ini ingin menyatukan wilayah barat dan memisahkan diri dari Arkadina. Tidak di jam tanganku. Tapi, meskipun dia meremehkanku. Atau dia bersikap percaya diri seperti ini, berarti dia punya beberapa trik tersembunyi. Ucap William dingin. Dan bahkan beberapa bulan sebelum kematiannya, Alec masih memastikan untuk menyiksa dan menangkap sebagian besar pasukan Cain. Jadi jika Cain masih bangun dan bergerak seperti itu berarti ada tangan tersembunyi di dalamnya yang tidak mereka lihat.
Itu bisa berupa sesuatu yang jelas atau sesuatu yang sama sekali di luar jangkauan mereka. Tetapi mereka harus melihat semua kemungkinan dengan cepat. Kematian. Kalian akan mengumpulkan sebanyak mungkin orang dan menuju ke wilayah barat yang menjadi target Baron Cain ini. Pertama, selidiki secara menyeluruh, dan tunggu cadangan. Aku akan mengirim surat ke Baymart untuk meminta prajurit Arkadia yang sedang berlatih di sana untuk berangkat dan menjadi cadanganmu. Baymart sendiri berada di wilayah paling barat Arkadina. Jadi, surat itu akan segera sampai kepada Anda semua. Ingat, jangan bertindak sampai mereka tiba. Kita harus memenangkan perang ini sekaligus. Maksudku begitu, Paman. Jangan bermain-main dengan mangsa. Maut menganggukkan kepalanya dengan jenaka sambil menatap William dengan tak berdaya. Apakah dia seburuk itu? Tentu, dia ingin bermain sedikit, tapi dia akan selalu memastikan untuk tidak meninggalkan jejak, oke. Tuan mudanya sudah menjadi sangat pelit selama bertahun-tahun. Bagaimana tuan mudanya menjadi seperti ini? Dengan berlalunya bulan Januari, beberapa hal telah berlangsung. Dan sekarang, setelah bulan Februari tiba, banyak orang menjadi gila karena kegembiraan atas banyaknya penemuan baru yang mereka saksikan. Ibu kota, Carona. Di dalam lembaga pelatihan militer baru untuk prajurit Caronia yang kembali dari Baymart, beberapa orang saat ini berdiri di sekitar ruang terbuka dengan penuh semangat. Sementara itu, ada pula yang tergesa-gesa lari menuju lokasi kejadian. Tentu saja ada juga yang berdiri di gedung-gedung terdekat di sekitar tempat itu, menyaksikan segala sesuatu seakan-akan sedang menonton film. Ya Tuhan. Bisakah kau cepat? Kami akan merindukan pertunjukan itu karena caramu bergerak. Sial. Aku tidak percaya kita juga akan memiliki senjata baru yang gila seperti itu. Hahaha. Kekaisaran kita akan tumbuh kuat. Sial. Kenapa aku merasa seperti kita memasuki zaman baru? Hahaha. Aku tidak percaya kita akhirnya akan melihat apa yang telah mereka kerjakan selama ini. Sial. Aku sangat gembira sampai-sampai aku tidak bisa tidur semalaman. Cepat, cepat, cepat. Din, 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 din. Suara langkah kaki berat semua orang bergema saat mereka mencoba menemukan lokasi pengamatan terbaik. Sekarang, di tengah kerumunan, hati setiap orang. Dan saat mata mereka bertemu dengan bintang pertunjukan, hati semua orang bergetar hebat. Apa ini? Mata mereka nyaris terbelalak karena kaget dan kagum saja. Ini benar-benar luar biasa. Semua orang menunjuk dan memberi isyarat ke arah pemandangan, mencoba menemukan kata-kata terbaik untuk menggambarkan semuanya. Mereka semua telah mendengar sedikit demi sedikit tentang pertunjukan hari ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menantikannya. Hari ini cuaca juga mendukung mereka karena ada salju yang turun dari atas. Jalanan juga telah dibersihkan, dan beberapa hal telah disiapkan, siap untuk audiensi hari ini. Pertanyaannya sekarang adalah apakah itu akan mampu memuaskan selera semua orang. Penelope, Santa, Adrian, Carmelo dan Duke Samuel berjalan bersama pengawal mereka di antara kerumunan. Semua orang menyaksikan para bangsawan melangkah maju dengan mantel musim dingin hitam yang indah di atas rompi beludru hitam mereka. Sepatu bot mereka yang selutut, di samping pedang yang menjuntai di pinggang mereka, terlihat dari waktu ke waktu saat mereka maju terus. Yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia. Semua orang membungkuk dalam-dalam setiap kali melewati mereka. Hanya saja ketika mereka melihat Santa mengayunkan tangan Penelope seperti beberapa orang yang baru pertama kali melihat wanita, mereka tidak tahu harus berkata apa. Tetapi sekali lagi, mereka memang sudah terbiasa dengan hal itu. Siapa yang tidak tahu bahwa Duke Benyamin adalah seorang pembuat onar kecil? Dari menyelinap keluar istana dan tertangkap oleh ratu, hingga sekadar menghancurkan ikatan ikan dengan bubuk hitam, mereka merasa Yang Mulia benar-benar bisa mengalahkan mereka. Meskipun begitu, mereka sangat menghormati Sinterklas. Kalau seseorang hanya melihat wajahnya yang tersenyum, maka orang tersebut akan mudah tertipu olehnya. Mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi hanya dalam beberapa tahun, dia telah menjadi salah satu ahli tempur terkuat di kekaisaran. Ia memiliki kekuatan mentah yang mengerikan, terutama saat ia menemukan sebuah batu dengan tangan kosong seolah-olah batu itu bukan apa-apa. Apakah ini masih Sinterklas lemah yang mereka dengar dulu? Sampai saat ini, satu-satunya orang yang masih bisa menempatkannya pada posisinya adalah istrinya dan anggota kerajaan lainnya. Itulah sebabnya, betapapun suka bermainnya Santa, untuk menjadi sekuat ini, ia harus berlatih lebih keras daripada orang lain. Hal ini terjadi karena sang ratu suka menghukumnya, memaksanya berlatih lebih keras. Dan tak lama kemudian, tak butuh waktu lama bagi rombongan bangsawan ini akhirnya menaiki salah satu platform tontonan dengan tenang. Dan Santa tiba-tiba melepaskan tangannya, bergegas maju, mengambil sapu tangannya dan mulai menyeka kursi paling megah di sana. Istri, sini, duduk.
Bibir Penelope terangkat tanpa terasa. Terima kasih, katanya sambil duduk. Melihat hal itu, Santa pun buru-buru duduk di sampingnya. Istriku. Sekarang aku sudah sangat baik. Bisakah kau tidak menghukumku lagi? Penelope bersandar, menyilangkan kakinya dan menatapnya dengan tenang, yang pada gilirannya meningkatkan harapan Santa tidak. Santa tolong. Apa yang harus saya lakukan jika istri saya adalah bos saya? Santa merasa ingin menangis. Iya, dia adalah monark dan bisa melakukan apa yang dia mau. Tapi, bukankah dia sudah cukup dihukum? Oke. Jadi dia akhirnya mengunjungi pusat penelitian militer dan secara tidak sengaja membakar 50 senjata besar, beserta beberapa dokumen tentangnya. Namun tidak ada seorang pun yang terluka, dan dia benar-benar menyesal serta berjanji tidak akan melakukannya lagi. Sejujurnya, dia bersungguh-sungguh. Jadi bukankah itu yang benar-benar penting di sini? Apa yang terjadi dengan memaafkan dan melupakan? Saat itu sudah tanggal 11 Februari jadi bukankah itu sudah lebih dari cukup? Bukankah dia sudah belajar dari kesalahannya? Sejauh ini, ia hanya diizinkan pergi ke barak stasiun Caronia baru dan lama, serta tinggal di istana. Itu dia. Ia bahkan mencoba meminta ayahnya untuk campur tangan, tetapi pengkhianat itu sepenuhnya berpihak pada Penelope, dan mengatakan mereka harus mengurungnya lebih lama. Sialan. Ayah siapa dia? Penelope atau miliknya? Mendesah. Santa menggelengkan kepalanya sambil berlinang air mata, tampak seperti anak anjing yang tersesat. Dia tidak seburuk itu, kan? Carmelo, Adrain dan Samuel memutar mata mereka ke atas sambil menghindari tatapannya. Menantu, lebih baik kau jangan menatapku. Bahkan aku tidak bisa menentangnya begitu dia memutuskan sesuatu. Cucu menantu, seperti kata pepatah lama. Tidaklah bijaksana jika seseorang ikut campur dalam perselisihan sepele antara pasangan yang sudah menikah. Jadi, aku keluar. Kenapa keponakanku yang tidak tahu malu ini menatapku seperti ini? Jadi setelah menggoda dan menyuapiku makanan anjing, sekarang kau punya nyali untuk mencari bantuan. Teruslah bermimpi. Seperti itu, Santa mendapati dirinya dikelilingi oleh pengkhianat saat menunggu pertunjukan dimulai. Santa melihat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak cemberut dan iba atas nasibnya. Mengapa sepertinya surga selalu berusaha menentangnya? Penelope diam-diam melirik Santa yang kini pasrah dengan nasibnya dan terkekeh. Tentu saja dia tidak bisa dihukum selamanya. Bahkan mungkin hari ini juga. Tetapi mengapa dia harus menceritakannya sekarang? Lebih menyenangkan menggoda suaminya seperti ini. Ditambah lagi, kekacauan terakhir yang dilakukannya benar-benar membuat para peneliti merasa ingin mencekiknya hidup-hidup. Mereka hampir tidak peduli bahwa Santa dan dirinya sendiri adalah anggota kerajaan dan hampir terbang melewati meja untuk mencekik lehernya hingga tipis. Sekarang, dia dilarang pergi ke sana tanpa izin. Itu benar. Izinnya tidak cukup. Sekarang, dia perlu diperlakukan seperti bayi ketika dia harus berkunjung. Dengan kata lain, ia membutuhkan pengawasan. Mereka bahkan sampai memohon padanya, Adrian, dan yang lainnya untuk memasukkan namanya dalam aturan. Benar sekali. Ada bagian aturan yang mengatakan, Duke Benjamin Hamilton hanya dapat diizinkan di bawah pengawasan ketat. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar masalah ini. Pria asmara macam apa yang dinikahinya. Namun, itu belum semuanya. Bahkan ada beberapa klausul dalam aturan tersebut. Yang lucunya adalah mereka ingin fotonya ditempatkan sesuai aturan juga. Dia belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Jika nama seseorang dimasukkan ke dalam aturan atau buku hukum secara khusus, itu berarti mereka telah menyebabkan bukan 1, bukan 2, bahkan bukan 8 kejadian yang dapat diingat. Hal itu menunjukkan bahwa ia selalu menjadi pengganggu bagi mereka. Penelope pun mendapati hal tersebut kerap terjadi, lantaran staf dapur pun ikut mengeluh sedikit pula, yang membuatnya terdiam. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa dia begitu menghukumnya. Masalahnya adalah Santa adalah seorang pedagang sejati. Dan saat ia melihat sesuatu yang menarik atau terpikir ide gila, ia akan merasa gatal, ingin menyentuh, memanipulasi atau melihatnya. Berpikir ia dapat mengubahnya menjadi barang, alat atau perkakas lain untuk dijual. Bahkan makanan pun tidak terkecuali. Namun sekarang, dia memutuskan untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Dan hal berikutnya yang didengarnya, ada perluasan ayam mini dengan coklat, daging, dan tepung beterbangan di mana-mana. Bagaimana dia melakukannya? Dia tidak akan pernah tahu. Tetapi tampaknya itu adalah bakatnya. Ketika memandang Santa, dia merasa tidak enak. Baiklah. Dia akan segera membebaskannya. Namun sekarang, saatnya menonton pertunjukannya. Dengan para bangsawan di tempat duduk mereka, tim peneliti militer berbaris maju menuju lapangan kosong di bawah.
Dan tepat di belakang tempat itu terdapat beberapa bukit terbuka, sungai, dan sebagainya yang cocok untuk acara-acara seperti ini. Tentu saja, seluruh wilayah, termasuk bukit-bukit di dekatnya, dan kawasan hutan, sekarang menjadi milik Barak dan dijaga ketat pula. Lagi pula, dengan pelatihan yang mereka dapatkan dari Baynard, mereka membutuhkan ruang yang cukup untuk simulasi serangan dan yang lainnya. Terdiri dari beberapa bukit, sungai, dan lain sebagainya. Semua orang berdiri di tembok pengamatan atau di lapangan kosong di luar Barak. Adapun para bangsawan, mereka duduk di tribun kayu yang dibangun khusus untuk hari ini. Hahaha. Hari ini adalah hari besar. Tim peneliti berjalan dengan percaya diri menuju banyak mesin yang berjejer. Itu benar. Dan untuk mahakarya yang telah mereka kerjakan dengan susah payah bersama kerajaan lain, mereka memberinya nama ketapel atau ketapel, tepatnya. Perlu diketahui bahwa sejak Paino Monarchs pergi ke pertemuan PBB pada bulan November tahun lalu, mereka semua menghabiskan seminggu penuh di Baymar, untuk mendapatkan beberapa inspirasi baru di sana. Dan sejak Penelope dan Santa kembali sekitar minggu terakhir bulan Januari, mereka langsung mulai membuat balistik, sekaligus menguji ide mereka pada katapult. Kembali di Baymar, Sirius, William, Astar, Henry, Landon, Santa, dan mereka semua adalah orang-orang yang memikirkan ide itu. Dan Landon bahkan menemukan nama yang tepat untuknya, katapult. Iya, itu lebih baik daripada saran mereka seperti Rock Thrower atau The Flyer. Ditambah lagi, karena mereka tidak hanya dapat melontarkan batu, tetapi juga benda yang mengandung bubuk hitam, menyebutnya pelempar batu agak salah. Pangeran Astar dari Terik yang sangat cerdas adalah orang yang membuat mereka menyadari bahwa benda-benda lain juga dapat dilempar. Sungguh jenius. Sejak mereka semua kembali dari perjalanan, semua monark telah mengirimkan surat 2 mingguan rutin mereka, berkomunikasi di antara mereka sendiri. Tentu saja, Penelope hanya mendapat surat dari Landon, Sirius, dan William, tetapi dia tahu bahwa surat yang diterima orang lain akan segera datang. Sekarang, saatnya bagi seluruh benua untuk melindungi dirinya sendiri. Karena dari surat Landon yang sampai saat dia masih dalam perjalanan, ada sebuah ordo mematikan di tengah mereka yang disebut Toeb. Jadi mereka harus bertindak cepat dan hati-hati. Tanggal 10 Februari. Para peneliti itu semua melangkah keluar dengan dada tegak seraya mereka tergesa-gesa berdiri di dekat alat yang dimaksud dengan bangga sambil memegang megafon di tangan mereka. Hanya saja ketika mereka melirik Santa, mereka masih ingin menghajarnya. Jika bukan karena dia, apakah segalanya akan tertunda seperti ini? Kerumunan yang riuh itu terdiam ketika ketegangan dan kecemasan memenuhi udara. Mata para penonton berbinar-binar cerah ketika menyaksikan alat-alat gila di hadapan mereka. Apa yang dapat dilakukan benda-benda ini? Semua peneliti tersenyum bangga. Yang mulia sekalian, para tetua yang terhormat, dan rekan-rekan saya, pelindung Carona, saya memberi hormat kepada Anda semua. Hari ini adalah hari besar bagi negara kita. Kami, tim peneliti militer, diberi beberapa tugas oleh Yang Mulia dan atasan kami. Dan dengan bangga mempersembahkan hasil kami kepada Anda semua. Kami bekerja bersama kenangan lainnya secara kolektif untuk mencapai tahap ini. Jadi hari ini, kami akan menunjukkan kepada Anda kehebatan kreasi kami. Kami akan menunjukkan kepada Anda apa yang dapat kami, sebagai satu benua, lakukan jika bersatu. Tepat pada saat itu, seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap karena banyak orang memegangi jantung mereka dengan cemas. Iya, memang saat itu musim dingin, tetapi hati semua orang terasa panas seperti sedang musim panas. Peneliti militer utama mengangkat Tuhan dan dengan anggun sambil menunjuk ke arah alat-alat di hadapan mereka. Semuanya, saya hadirkan kreasi perang terbaru kami, balista dan katapult. Tepuk, tepuk, tepuk. Semua orang bertepuk tangan atas nama hebat yang terpilih. Dengan itu, peneliti utama menoleh ke para prajurit yang berdiri di dekat kontraksi. Pertama-tama, kita akan mulai dengan menguji balista. Prajurit. Mulai pasang anak panah segera. Iya. Para prajurit mencoba sebelum memberi hormat serempak. Dengan itu, beberapa orang mulai bergerak, membidik sasaran yang berjarak 500 yard, 460 meter, dari mereka, sementara yang lain malah membidik sasaran yang sangat dekat. Mereka telah membuat beberapa manusia tongkat dari kayu dan menempatkannya di berbagai arah. Sesuaikan arah dan ketinggian ke sudut 45 derajat ke arah target. Tempatkan anak panah di tengah. Pindahkan tuas berlawanan arah jarum jam untuk menarik panah ke belakang. Iya. Para pria itu buru-buru melakukan apa yang diperintahkan, membenamkan diri dalam dunia kecil mereka sendiri, meningkatkan ekspektasi para penonton. Dan ketika mereka akhirnya siap beraksi, seluruh unit di sekitar balista yang banyak itu mulai bergerak. Tahan, tahan, tembak, wis. Beberapa anak panah logam besar dan tebal melesat cepat di udara dalam sekejap mata. Ledakan. Tepat sasaran. Retak.
Patung kayu malang itu tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Apa? Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kesunyian. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap saat mereka membayangkan apa yang akan terjadi seandainya merekalah yang menerima serangan seperti itu. Jantung mereka berdebar tak terkendali saat ketakutan dengan cepat merasuki jiwa mereka. Daripada menghadapinya secara langsung, mereka lebih memilih ditembak dengan anak panah biasa. Oke. Ini sungguh mengerikan. Melihat para bintang di hadapan mereka, kini mereka memiliki rasa hormat yang lebih tinggi terhadap perangkat ini. Apa lagi yang bisa mereka katakan? Apapun yang dapat menimbulkan kerusakan seperti itu adalah sesuatu yang mematikan. Adapun mayat-mayat kayu yang ada di dekatnya, mereka telah hancur menjadi potongan-potongan kecil, benar-benar terbelah menjadi dua. Tentu saja, tubuh manusia punya pengaruh yang lebih besar, tetapi mereka tetap merasa hasilnya akan cukup mendekati. Perlu diketahui bahwa para peneliti telah menguji panah besar yang digunakan di sini sampai mereka menemukan keseimbangan substansial untuk semuanya. Jika anak panahnya terlalu berat, mungkin ia tidak dapat terbang terlalu jauh. Pada saat yang sama, anak panah itu tidak boleh ringan karena harus memiliki berat tertentu yang dapat menimbulkan kerusakan sebagaimana mestinya. Kalau saja ada manusia di sana, mereka pasti sudah dimangsa anak panah seperti daging yang ditusuk dengan tusuk gigi. Tidak. Mereka bahkan mungkin tidak terpilih. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Anak panah itu mungkin telah merobek separuh pinggang seseorang dengan bersih seakan-akan seekor binatang telah mencabik-cabiknya. Kalau saja benda itu menusuk leher seseorang, kekuatannya saja dan hal lainnya sudah dapat memutuskan leher hingga terlepas dari kepalanya. Dan yang paling mencengangkan adalah jika peluru itu ditembakkan ke kerumunan, paling tidak 6-7 orang akan terluka. Balista dibuat dalam beberapa ukuran. Bahkan ada beberapa yang dapat menahan anak panah sepanjang tombak. Lagi pula, anak panah yang lebih panjang beratnya sedikit lebih berat daripada anak panah yang panjangnya seukuran lengan. Semua orang memandang lapangan latihan yang penuh dengan pecahan-pecahan dan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah karena kagum. Penelope dan Royals juga merasa puas. Tetapi sekarang, waktunya mengujinya pada target hidup. Lanjut ke fase 2. Iya. Dengan itu, suasana menjadi lebih hidup lagi. Jangan berpikir bahwa semua orang di sini buta. Di lapangan, selain beberapa orang tongkat kayu yang tersebar di sekitarnya, ada juga beberapa area berpagar yang dibuat dengan tongkat juga. Untuk pertunjukan hari ini, penting bagi para prajurit ini untuk sepenuhnya memahami bagaimana senjata itu akan memengaruhi musuh mereka. Benda yang terbuat dari kayu dapat pecah karena retak. Tetapi tubuhnya mempunyai kulit yang bagus dan elastis serta hal-hal lain yang tidak akan membuatnya pecah seperti kaca atau kayu. Sebagai prajurit yang akan mempertaruhkan nyawa di luar sana, ada baiknya bagi mereka untuk memahami seberapa besar gigitan anak panah ini. Para peneliti mengetahui bahwa anak panah ini dapat merobek setengah pinggang seseorang. Namun para prajurit tidak melakukan itu. Hari ini adalah untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan penuh senjata ini. Jantung semua orang berdebar kencang saat mereka menyaksikan kontak mereka memasang anak panah berikutnya pada balista, siap melancarkan aksinya. Astaga! Mereka sangat gugup, seakan-akan merekalah yang tertembak. Ini. Apakah kelinci yang terluka akan selamat? Apakah situasinya akan mirip dengan dugaan mereka? Inilah misteri terbesar bagi mereka saat ini. Adrian mencengkeram kursinya erat-erat karena kegirangan, mencondongkan tubuh ke depan sekuat yang ia bisa. Seluruh tubuhnya mendidih dan bergelora karena harapan. Jika itu benar-benar terjadi seperti yang dikatakan para peneliti, maka betapa hebatnya hal itu. Mengenang masa-masa mudanya, dia tidak bisa tidak berharap generasi mereka telah melakukan sesuatu yang menakjubkan seperti ini. Memikirkan bahwa semua anak muda ini, yang sekarang menjadi raja atau calon raja Astar akan bekerja sama dan melakukan sesuatu seperti ini. Memang, ini bukan lagi zamannya dia, melainkan zaman cucu-cucunya. Sekarang waktunya mereka bersinar. Foam. Tuas ditarik dan stabil, target terkunci. Lepaskan anak panah dalam 3, 2, 1. Tembak. Tuas ditarik dan stabil, target terkunci. Lepaskan anak panah dalam 3, 2, 1. Tembak. Wah! Anak panah itu beterbangan dengan mematikan saat mereka menatap sasarannya tanpa ampun. Kelinci-kelinci itu, seolah tiba-tiba merasakan kematiannya, menghentikan apa yang tengah mereka lakukan dan mula-mula gemetar, menggoyangkan bulunya, menoleh ke kiri dan ke kanan dengan ketakutan sebelum mencoba melarikan diri. Namun sayang, mereka terlambat beberapa detik. Pap! Menyeramkan. Salah satu kelinci membuka matanya yang hitam pekat karena terkejut ketika tubuhnya terbagi menjadi dua, yang langsung membunuh bola bulu yang ketakutan itu. Anak panah yang sama yang membunuhnya, membelahnya dengan sempurna dan melesat pergi, menewaskan beberapa orang lagi di belakang bola bulu pertama.
Menyeramkan. Wah. Kemasan. Percikan. 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 Salju langsung berubah menjadi merah, karena beberapa usus, kepala, anggota tubuh, dan potongan tubuh memenuhi area berpagar. Dari sini, mereka bisa melihat warna merah tempat itu karena kontras dengan salju putih di sekeliling mereka. F asteris asteris asteris. Kelinci-kelinci itu tidak punya kesempatan. Bro, kamu ngomongin kelinci. Bagaimana dengan musuh kita? Melihat seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan benda ini, aku hanya bisa mengucapkan RIP untuk mereka. Tidak bisa dipercaya. Kontraksi seperti itu bisa menyebabkan hal seperti ini. Sial. Aku pasti hidup di dunia fantasi. Cih. Lihat saja ukuran anak panah ini. Ukurannya saja sudah cukup untuk memberitahu siapapun bahwa kita serius. Ya Tuhan. Kelinci-kelinci itu mati dengan cara yang mengerikan dan memilukan. Lihat saja bagaimana mereka dipenggal. Aku sudah bisa membayangkan betapa terkejutnya musuh-musuh kita dengan alat-alat ini. Heh. Lebih baik mereka tidak datang sekarang, atau mereka akan berharap tidak pernah dilahirkan. Teman-teman. Apakah hanya aku yang berpikir ini hanya tindakan berlebihan terhadap kelinci? Semua orang menyaksikan dengan penuh semangat, sambil memberikan pendapat mereka tentang masalah tersebut di sana-sini. Tapi tidak peduli bagaimana mereka berpikir, mereka tetap senang bahwa senjata sekuat itu milik Carona dan Paino. Meskipun balista diciptakan oleh Yang Mulia Landen, namun ia disempurnakan oleh orang lain. Dan raja-raja lainnya juga menciptakan ketapel, juga menyarankan dan membuat jenis balista yang berbeda untuk digunakan di laut, dan juga mengemukakan berbagai ide lainnya. Jadi semua orang bisa sampai sejauh ini berkat usaha bersama dari semua kerajaan. Ya, ini memang hal yang baik bagi Paino. Bagi mereka, tingkat kehancuran ini juga bagus. Sekarang, semua musuh harus berpikir dua kali sebelum menyerang mereka. Hahaha. Hebat. Kalian anak muda, benar-benar hebat. Kata Adrian sambil bertepuk tangan dengan riang. Santa membusungkan dadanya dengan gembira, tentu saja, kakek mertua. Bagaimana mungkin kami mengecewakanmu? Adrian terpaku dan menatap Santa tanpa berkata apa-apa. Bukankah ini orang yang menghancurkan balista dan ketapel pertama yang diciptakan? Kalau para peneliti mendengarnya, pasti dia akan kehabisan darah karena marah. Penelope menggelengkan kepalanya dengan masam dan mengangkat tangannya untuk memberi tanda agar pertunjukan dilanjutkan. Berikutnya, dengan menggunakan balista yang sama, mereka memperlebar bagian tengah yang digunakan sebelumnya untuk menempatkan anak panah di dalamnya. Membuka lebarnya agar sesuai dengan ukuran bola basket. Itu adalah ukuran bola maksimum yang dapat dimiliki objek tersebut saat ini. Dari sana, mereka membuat beberapa penyesuaian dan juga memasang jaring yang cukup besar agar bola batu dapat diduduki saat ditarik kembali. Lagi pula, mereka akan melontarkan batu-batu itu kembali sebelum melemparkannya ke sasarannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendukung yang luas permukaannya lebih besar jika dibandingkan dengan anak panah. Dengan sangat cepat, mereka menaruh batu di tengah dan memutar tuas berlawanan arah jarum jam, menarik batu ke belakang, membuat semuanya bekerja seperti ketapel. Dan ketika mereka siap, mereka menembaki kelinci di beberapa wilayah berpagar lainnya yang tidak diserang sebelumnya. Api. Desir. Desir. Bam. Sekali lagi, hasilnya seperti yang diharapkan. Namun bagaimana ini bisa menjadi akhir dari semuanya? Mereka juga mengubah benda-benda tersebut kembali ke bentuk anak panah dan mengikatkan tabung panjang berisi bubuk hitam di atasnya, sehingga memberikan akhir yang sangat mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Luar biasa. Pada titik ini, bohong kalau penonton bilang tidak terkesan. Jumlah kerusakan yang ditimbulkan balista ini cukup untuk membuat musuh berlari ke arah berlawanan. Mereka juga menembakkan tar terbakar, panah berapi, dan sebagainya. Itu semua sungguh luar biasa. Dan akhirnya, mereka bisa melihat pria besar itu. Ketapel. Hanya dengan melihat batu-batu besar di sampingnya, mereka tahu betul bahwa itu adalah batu besar. Dan di samping setiap ketapel ada penemuan lain yang bukan merupakan objek perang sehari-hari. Rupanya, hal itu juga telah ditemukan. Penemuan ini bagus karena sekarang, mereka bahkan mungkin dapat mengangkut batu-batu berat saat membangun istana, daripada membawa batu dan mengangkutnya ke sana kemari. Mereka biasanya berdiri berbaris dan saling melempar batu saat membangun. Tetapi ini juga merupakan terobosan arsitektur. Itu adalah desain yang begitu sederhana sehingga banyak orang merasa bodoh karena tidak memikirkannya sebelumnya. Dan tahukah Anda, dua orang yang memikirkan hal itu di Baymart adalah Henry dan Santa. Ya, Duke Benjamin yang kikuk. Ya, itulah yang dikatakan rumor, tetapi para peneliti menolak untuk mempercayai Santa terlibat dalam hal itu. Mesin itu disebut picker. Dan sejujurnya, itu bekerja seperti ayam yang memetik biji-bijian dari tanah untuk dimakan.
Batu tersebut akan diamankan dengan pengaman seperti jaring, dan kemudian di bagian belakangnya akan diputar banyak tuas yang menurunkan atau menaikkan jaring. Jadi tanpa menyadarinya, mereka telah mendistribusikan beban gaya pada masing-masing tuas. Dan ketika batu itu diangkat ke ketinggian yang dapat diterima, kepalanya akan menghadap ke tapal. Tentu saja, benda itu akan dijatuhkan ke katapult dan kemudian diluncurkan ke arah musuh. Mengenai bagaimana senjata-senjata ini dan bahkan The Picker bergerak, mereka mempunyai roda dan juga apa yang disebut rem pengaman. Singkatnya, itu hanyalah kait logam atau sesuatu seperti jangkar di bagian bawah perangkat yang menjaga senjata tetap di tempatnya selama pertempuran. Api. Ledakan. 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 Gemuruh. 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 Tanah bergetar hebat karena getaran ketika beberapa batu menghentak daerah sasaran, menimbulkan kekacauan dimanapun mereka mendarat. Semua orang memandang pemandangan itu dengan penuh rasa hormat. Benar. Itu adalah senjata besar. Penelope tersenyum. Bagus. Perang akan datang, dan mereka harus bersiap. Ledakan. 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 Gemuruh. 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 Tanah bergetar hebat, membuat mereka yang menonton tercengang. Seakan-akan sedang menyaksikan film aksi Baimart secara langsung, semua orang membuka mata lebar-lebar, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berkedip karena takut ketinggalan aksinya. Siapakah mereka? Di mana mereka? Apa saja mereka? Mereka menelan ludah karena takjub melihat bongkahan batu yang beratnya tak masuk akal itu dilontarkan ke udara seolah-olah tidak ada apa-apanya. Ledakan. Salju yang bercampur tanah berguncang tinggi di udara sementara bongkahan batu menghantam tanah dalam-dalam. Bam! Tidak diragukan lagi, jika ada orang di sana, mereka akan berubah menjadi pasta daging di samping tulang-tulangnya. Adegan yang begitu kuat bergema di tubuh setiap orang, membuat mereka mengakui katapult sebagai senjata siege yang lebih kuat di antara keduanya. Bayangkan jika mereka menembakkan batu api ke musuh. Luar biasa. Tidak diragukan lagi, demonstrasi hari ini sukses. Tentu, beberapa di antara mereka cukup beruntung untuk melihat bahwa tingkat kehancuran ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dapat dihasilkan Baimart. Namun bukan itu yang membuat mereka panas dan terganggu. Mereka hanya senang bahwa Carona telah memulai perjalanannya sendiri dalam memiliki senjata pemusnah massal. Lagi pula, mereka tidak akan terus-menerus meminta bantuan Baimardian untuk setiap hal kecil di masa mendatang, bukan? Setidaknya sekarang, mereka merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya dalam hal keamanan mereka. Mata-mata dari Veinita dan mata-mata dari entah mana. Jadi satu hal yang pasti. Jika mereka saja tidak bisa melindungi informasi militer pada desain senjata tersebut, lalu bagaimana mereka bisa dipercaya dengan informasi senjata yang lebih besar di masa mendatang? Mereka masih dalam proses membersihkan kerajaan mereka. Jadi tidak. Mereka belum siap untuk terlalu banyak hal sekarang. Setelah demonstrasi, para bangsawan, beberapa personel militer, kepala peneliti dan beberapa orang lainnya dengan tenang menuju salah satu bangunan di dalam barak baru. Mereka langsung menuju salah satu ruang konferensi di sana. Itu benar. Dan hanya dengan melewati barak-barak tersebut, orang dapat melihat betapa miripnya mereka dengan barak Baimardian dan bahkan semua bangunan Baimardian secara umum. Sekali lagi, di dalam setiap gedung, setiap lantai juga diberi label, yang membuat segala sesuatunya jauh lebih mudah. Singkatnya, ada begitu banyak perubahan organisasi yang sederhana namun cemerlang. Setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan, beberapa di antaranya menghabiskan waktu bertahun-tahun di barak Caronian Baimart, banyak yang memiliki pemahaman dasar tentang seperti apa seharusnya infrastruktur barak. Jadi selama 3 tahun terakhir, mereka telah membangun dan membuat beberapa perubahan di sana-sini. Akhirnya, semuanya selesai dan semua orang menganggap serius masalah keamanan. Dapat dikatakan bahwa barak baru itu memiliki lebih banyak lahan kosong di dalamnya daripada bangunannya. Mereka melakukan ini kalau mereka ingin memperluas infrastruktur lagi. Jadi mereka memagari banyak ruang kosong di tempat itu, dan juga banyak perangkap. Intinya, mereka tidak ada di sini untuk bermain. Banyak bangunan di barak baru yang besar itu juga memiliki lantai bawah tanah dan lantai atas. Ada tempat tidur, ruang kelas, auditorium, gedung resmi dan beberapa bagian untuk pasukan khusus. Kaca juga telah diimpor dari Baimart ke Carona selama bertahun-tahun. Jadi beberapa jendela dan area dibuat dengan kaca juga. Singkatnya, beberapa perlengkapan Baimardian telah ditambahkan di sana-sini saat konstruksi. Selama bertahun-tahun, semua orang telah memahami konsep dasar bahwa hanya benda yang diberi label solar yang dapat dihasilkan oleh Baimart. Ada juga layanan yang ditawarkan Baimart kepada banyak orang di luar sana. Yang harus mereka lakukan hanyalah membayar, dan orang-orang Baimardia akan datang dan memasang beberapa panel surya raksasa di atap dan lain-lain. Semuanya sungguh menarik. Tentu saja, mereka menyarankan agar orang-orang hanya menggunakannya untuk bola lampu dan fitur-fitur kecil.
Bagaimanapun, fitur-fitur besar yang dikeluarkan Baimart memiliki panel surya tersendiri yang melekat padanya, jadi itu tidak terlalu menjadi masalah. Tentu saja, entah itu mesin cuci pengering di luar ruangan, atau kipas angin, pemanas, dan sebagainya. Orang bisa menemukannya di mana-mana. Sekali lagi, jika orang tidak menyukai panel surya besar di atap, itu masih tidak masalah karena ada beberapa bohlam individual di sana juga. Ada yang hanya menaruh panel surya di luar jendela dan menggantung bohlam di dalam rumah dekat jendela. Yang lainnya, terutama di istana kerajaan, memilih untuk memasang lampu taman bertenaga surya. Mereka menempelkan panel surya ke tanah di sekitar taman dan menggantungkan lampu pada tiang-tiang di sekitar tempat itu. Kata solar sekarang menjadi kata yang sangat umum di Carona. Tetapi tidak peduli seberapa banyak orang mengarahkan dan membuka hal-hal ini, mereka tidak dapat memahami cara kerjanya. Iya. Karena ada bahan kimia tertentu, unsur-unsur murni, dan bahkan barang langka seperti tungsten yang digunakan di dalamnya. Bahkan membuat kabel, isolator, dan seterusnya tidaklah mudah. Semua orang masih bingung dengan semua itu. Bagaimana orang Baimardian melakukannya? Mereka bahkan tidak mengerti bagaimana bohlam bisa menghasilkan cahaya. Ada yang berspekulasi bahwa pecahan-pecahan kecil matahari secara ajaib tersimpan dalam bohlam, dan itu sudah berakhir. Mereka akhirnya paham mengapa orang-orang Baimardian membiarkan hal-hal ini keluar. Sebab tanpa prosedur dan tuntunan bertahap dari mereka, khususnya pekerja di wilayah bawah, tidak mungkin mereka akan mendapatkannya. Begitu saja, barak baru telah selesai dibangun. Dan setelah selesai, mereka sekarang memutuskan untuk merenovasi tempat pelatihan kerajaan lama, yang pada dasarnya merupakan barak. Untungnya, mereka memiliki piker untuk menarik batu yang lebih tinggi. Tentu saja, setelah mereka selesai dengan itu, mereka akhirnya akan merenovasi Akademi Ksatria juga. Perubahan tidak dapat dihindari. Sama seperti Baimart, mereka tidak akan pernah berhenti berlatih pedang, memanah, dan sebagainya. Semua hal itu masih merupakan mata kuliah yang diajarkan. Penelope dan yang lainnya melangkah ke lantai paling atas dan disambut oleh seorang prajurit Caronia berpakaian militer, yang memberikan hormat yang dahsyat. Yang mulia sekalian, atasan saya yang terhormat. Selamat datang. Kamar sudah siap seperti yang diminta. Tenanglah, prajurit. Pimpin jalan. Iya, pimpin jalan. Iya. Dengan itu, prajurit itu berjalan setegak mungkin dan memimpin orang banyak menuju ruang konferensi 8, ruang terbesar di lantai itu. Bam! Pintunya terbuka, memperlihatkan ruangan sederhana tetapi mengesankan. Sekali lihat, orang akan tahu bahwa ruangan ini khusus untuk urusan bisnis. Ada juga botol air di atas meja. Dan di dalam ruangan itu ada Penelope, Santa, Carmelo, Adrian dan beberapa sekretaris orang lainnya. Itu benar. Penggunaan sekretaris telah menjadi hal yang sangat standar di Carona. Mereka tidak hanya dilatih di sekolah sekretaris, tetapi mereka juga memiliki tingkat profesionalisme tinggi yang telah menghilangkan kekhawatiran banyak orang selama bertahun-tahun. Hal-hal mendasar seperti memeriksa jadwal, membuat janji temu, dan sebagainya, membuat hidup banyak orang lebih mudah. Pertama-tama, Penelope menghargai sekretarisnya, Janet. Banyak orang melakukannya dengan mengirim orang-orangnya untuk mendapatkan keterampilan profesional yang dibutuhkan untuk pekerjaan di sekolah. Bahkan kepala peneliti memiliki sekretarisnya, yang menghadiri beberapa acara atas namanya sambil melanjutkan penelitiannya. Itu terlalu bagus. Dan cara mereka melaporkan segala sesuatunya secara rinci membuat banyak orang senang dengan semuanya. Mereka melaporkan segala sesuatu seperti bagaimana para pembunuh melaporkan berbagai hal, dengan sangat mendalam. Itu sungguh hal yang baik bagi bisnis karena siapapun, terlepas dari status mereka, dapat mempekerjakan sekretaris. Semua orang duduk dan berbicara sebentar sampai Janet membunyikan bel kecil, yang menandakan rapat telah dimulai. Ding. Dengan itu, mereka resmi memulai. 34 menit telah berlalu, mereka membicarakan beberapa hal yang mereka rasa dapat diperbaiki. Secara keseluruhan, mereka memang puas dengan hasil pertunjukan hari ini. Baiklah. Karena kita sudah bisa membuat batch pertama, kita harus membahas masalah distribusi. Distribusi. Seketika, wajah semua orang berubah serius saat mereka tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan. Penelope melirik mereka dengan tenang sebelum membalik dokumen di hadapannya. Semuanya, silakan buka halaman 11. Balik, 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 balik. Suara halaman yang dibalik bergema di dalam ruangan hingga perlahan menghilang. Sebelum kita sampai pada masalah ini, seperti yang kalian semua tahu, kita punya beberapa masalah. Komandan Wilfred, apakah Anda ingin menangani yang ini? Baik, Yang Mulia. Ucap sebuah suara berat. Saat itu, semua orang segera menoleh ke arah seorang pria besar berbahu lebar dengan bekas luka mengerikan menyerupai salib tepat di bawah mata kanannya. Komandan Wilfred.
Nama ini saja dapat membuat banyak orang di Carona, dan bahkan di Paino, menggigil ketakutan. Ia juga merupakan seorang legenda, karena meskipun Carona lebih damai dibandingkan kekaisaran lain selama berabad-abad, kekaisaran itu masih memiliki banyak penyusup. Dan legenda Wilfred sebagai jenderal yang perkasa di medan perang masih menjadi salah satu kisah perang terhebat di Carona sepanjang masa. Semua orang menatap lelaki garang itu dalam diam, hanya menunggu jawabannya. Wilfred menoleh ke Penelope dan mengangguk sebelum menatap semua orang dengan tegas, mengenai masalah yang kami prediksi, memang ada banyak sekali. Pertama, mengalahkan seluruh pangeran dari benua yang kuat pada bulan September lalu. Ya, yang saya bicarakan adalah Pangeran Sky, Pangeran Veinita. Mata semua orang melebar. Ya, orang itu adalah seorang pangeran. Memikirkan hal itu, wajah mereka berubah muram. Veinita sedikit lebih buruk dari Morgani, namun juga ganas dan brutal. Mereka tidak akan pernah tinggal diam saat menerima berita. Raja mana yang akan tinggal diam dan membiarkan orang menghina putranya? Entah Sky dimanja atau tidak, itu tidak masalah. Mereka bahkan mungkin merasa lebih terhina karena hal itu terjadi di Paino. Sebagai orang Paino, mereka tahu bagaimana benua kuat lainnya memandang mereka. Jadi mereka sudah tahu bahwa jika keluarga Sky mendapat kabar, mereka akan datang ke sini untuk membalas dendam. Wilfred menyipitkan matanya dan mengamati wajah semua orang dengan tenang, memberi semua orang waktu untuk sepenuhnya memahami masalah tersebut. Pangeran Sky hanyalah salah satu masalah kita. Kekhawatiran utama lainnya adalah kita tampaknya juga menghadapi ancaman lain. Telah menjadi perhatian kami bahwa sebuah ordo misterius telah menyusup ke beberapa kerajaan di Paino, mendapatkan anggota di sana-sini. Sejauh yang kita tahu, kemungkinan ada anggota di Carona juga. Anda semua hadir di sini dalam pertemuan yang sangat tertutup ini karena kami 95% yakin bahwa tidak seorang pun di antara Anda yang menjadi anggota. Tak seorang pun di antara Anda termasuk dalam kategori orang yang mereka cari dan tidak memiliki beberapa kualitas vital yang mereka inginkan. Kami juga percaya pada kalian semua. Sekarang, mengenai Ordo. Bla, 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 bla. Dan semakin mereka mendengarkan, semakin jelek wajah mereka. Ini tidak bagus. Bagaimana bisa orang-orang berbahaya ini masuk dan keluar tempat itu sesuka hatinya? Berpikir tentang fakta bahwa bajak laut juga melakukan pekerjaan kotor mereka dengan menculik orang, mereka kemudian teringat beberapa laporan yang mereka terima tentang orang-orang yang hilang dan beberapa orang yang melihat kapal-kapal bajak laut di pantai juga. Sialan. Siapakah orang-orang ini menurut mereka? Itu Carona. Jantung semua orang berdebar kencang karena kebencian dan amarah. Bam. Seseorang memukul meja dengan keras. Berani sekali mereka. Beraninya orang-orang ini menculik warga negaranya dengan begitu berani. Yaitu, mereka melakukannya secara terbuka tanpa rasa takut sedikit pun. Sial. Aku ingin meninju sesuatu. Demi apa, kalau aku temukan pengkhianat dari golongan terkutuk itu, mereka akan dihukum mati. Semua orang marah ketika mereka membayangkan semua warga negara mereka yang diculik dicuri dari mereka. Setidaknya mereka senang bahwa Paino akhirnya bersatu kembali. Karena dari kelihatannya, mereka semua akan menghadapi orang-orang dari ordo ini. Penelope menipiskan bibirnya sambil mendengarkan semua orang meledak dalam kemarahan. Dia juga sangat marah ketika membaca surat-surat Landon. Apakah mereka mengira dia sudah mati? Atau apakah mereka memandang rendah dia karena melakukan hal seperti itu di masa pemerintahannya? Tidak di bawah pengawasannya. Cahaya berbahaya berkedip di matanya saat dia menenangkan aura pembunuhnya. Semuanya, tenanglah. Kami ada di sini untuk membicarakan keamanan dan tindakan penanggulangan kami. Apapun yang terjadi, kita harus bersiap untuk setiap kemungkinan. Dan itu termasuk perang. Udara menjadi tebal dan keras saat berbagai pikiran berkecamuk dalam benak setiap orang. Suka atau tidak, beberapa musuh terus-menerus menguji batas bawah mereka. Mereka melakukan hal-hal yang mereka, sebagai pejabat Penelope yang paling terpercaya, tidak akan pernah melepaskannya. Mereka memanggil warga negaranya. Dan yang pasti, jika mereka menutup mata terhadap masalah ini, secara politik, hal itu juga akan berdampak buruk di kemudian hari. Namun pada saat yang sama, mereka harus mendekati masalah ini dengan hati-hati, sambil bersiap menghadapi yang terburuk. Itu benar. Perang akan menjadi skenario terburuk. Tapi itu tidak berarti tidak ada skenario lain yang bisa mereka kendalikan dan paksakan pada situasi tersebut. Dengan rencana yang dipikirkan secara matang, serta sejumlah gerakan tersembunyi, mereka dapat secara diam-diam menangani masalah ini juga. Demikian pula, jika kekaisaran lain membutuhkan bantuan segera, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka dengan mengirimkan milisi terlatih yang telah dilatih di Baymart. Faktanya, bahkan prajurit Caronia yang masih berada di Baymart akan bergerak keluar untuk melaksanakan tugas tersebut juga.
Mereka sekarang bersatu padu, melindungi warga sipil yang lemah dan tidak bersalah di Paino. Baiklah. Sudah waktunya mengambil beberapa tindakan pencegahan keamanan. Melihat semua orang telah merasakan beratnya masalah ini, Penelope mengangguk puas. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan dan mencegah beberapa masalah. Namun pertama-tama, saya sarankan kita memilih atau menyorot beberapa kawasan atau lokasi yang akan berfungsi sebagai fasilitas penyimpanan. Kami akan menyimpan beberapa balista dan ketapel di tempat ini. Aku tidak peduli seberapa besar Carona atau berapa banyak kota pesisir, desa atau kota kecil yang ada, yang penting aku ingin senjata pengepungan ini ada di sekitar area ini segera. Ucap Penelope tegas, dan mata semua orang berbinar setuju. Iya, itu ide yang bagus. Fakta bahwa penyusup ini dapat melakukan hal ini hanya menunjukkan banyaknya lubang dalam pertahanan kita di sekitar wilayah pesisir. Itu benar. Wilayah-wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang paling krusial karena dapat menentukan kelangsungan hidup atau matinya suatu bangsa. Saya setuju. Pertahanan yang baik dapat menghalau musuh. Kenapa? Dengarkan saja rumor tentang Morgani. Sebesar benua mereka, pertahanan mereka sekuat besi. Daerah berpengaruh lainnya seperti Veinita juga memiliki pertahanan yang kuat di seluruh wilayah pesisir mereka. Morgani. Veinita. Itu keterlaluan. Baimar kita sendiri di Paino juga punya pertahanan yang sempurna. Bahkan dengan wilayah baru mereka yang belum dikembangkan, mereka tetap berhasil menjaga keamanan ketat di sekitar tempat itu. Jadi sudah saatnya kita benar-benar meluruskan pasukan kita di sekitar wilayah pesisir Carona juga. Wilfred mengeluarkan penanya dan melihat peta topografi kuno di mapnya. Peta Carona dibuat oleh nenek moyang mereka, yang telah meluangkan waktu untuk mengetahui letak setiap kota, kota kecil, atau desa. Dan bahkan jika beberapa desa atau masyarakat dibentuk di kemudian hari, wilayah tersebut harus melaporkannya kepada bangsawan sendiri. Merupakan hal yang lumrah bagi desa-desa baru terbentuk karena sebagian orang berpindah dan akhirnya menetap di daerah terpencil. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang bermigrasi ke sana hingga jumlah populasinya dapat dianggap sebagai ukuran minimum sebuah desa atau pemukiman. Lagi pula, keluarga yang beranggotakan 10 orang tidak dapat pindah ke suatu tempat dan menyebutnya desa. Mereka harus memenuhi kisaran minimum yang disyaratkan. Tentu saja, seorang kepala desa atau ketua desa juga harus dipilih. Selama ratusan dan ribuan tahun, peta Carona telah berhasil dibentuk. Wilfred menatap peta sejenak sebelum tiba-tiba mengerutkan kening. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, para penyusup ini biasanya memilih kota dan desa saat mereka masuk. Jadi wilayah-wilayah ini seharusnya menjadi fokus utama kita. Terutama desa-desa. Agar rencana kita berhasil, wilayah pesisir ini harus dijaga dengan ketat. Semua orang setuju dengan Wilfred. Dan Carmelo juga memikirkan hal lain. Benar sekali. Akan lebih baik jika kita segera menyelesaikan masalah ini. Mengenai bagaimana kami akan mengangkut senjata-senjata ini dengan cepat, tidak perlu khawatir. Kami, orang Caronia, telah membuat kesepakatan dengan Baimar, berjanji bahwa ketika senjata pengepungan sudah siap, mereka akan membantu kami mengangkutnya ke wilayah pesisir ini. Carmelo berkata dengan tenang sebelum tenggelam dalam pikirannya. Yang pasti, ketukan itu telah lama meninggalkan Paino, menuju ke arah orang-orang Lucia. Namun sebelum pergi, dia sedikit khawatir terhadap kontingen Paino secara umum, jadi dia memberitahu mereka bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan Lucius jika ada perang atau bahaya yang muncul. Itu sebabnya dia memutuskan untuk membantu mereka mengangkut senjata pengepungan ini di sekitar perbatasan pantai. Tetapi pertama-tama, mereka perlu mengamankan wilayah penyimpanan di beberapa wilayah sebelum menghubungi Baimardian untuk transportasi. Mereka juga perlu membuat sejumlah perangkap dan mempersiapkan area ini seolah-olah mereka sedang mempersiapkan diri untuk perang. Tentu saja, ini belum semuanya. Kapal-kapal mereka harus disesuaikan sedemikian rupa, sehingga mereka juga dapat menembakkan panah-panah besar yang dapat menembus dan menghantam kapal-kapal kayu itu, sehingga menyebabkan kapal-kapal itu tenggelam. Mereka juga perlu mendirikan beberapa pos militer dan daerah pemukiman di sekitar wilayah pesisir, serta membuat menara pengawas setinggi langit dan bergabung dengan Baimardian dalam berpatroli di kekaisaran mereka juga. Meskipun ada kapal-kapal Baimardian di sana, kapanpun mereka fokus pada misinya, kapal-kapal patroli dapat tetap diam selama berhari-hari di dekat wilayah tertentu, siap memberikan lebih banyak dukungan. Karena kapal-kapal patroli ini juga merupakan kapal musuh, kapal pengangkut, dan bahkan kapal cadangan yang menyediakan segala macam layanan sekaligus. Itulah sebabnya ada kalanya kendali mereka memiliki titik buta, yang memungkinkan bajak laut masuk. Itulah sebabnya mereka, sebagai orang Caronia, harus maju dan berpatroli di tempat itu juga. Hal-hal yang dipikirkannya hanyalah puncak gunung es dari keseluruhan pertunjukan akbar itu.
Dan begitulah, Carona diam-diam mulai menyusun rencana. Sementara itu, di Laut Lepas, Landon dan timnya juga menemukan beberapa masalah mereka sendiri. Siapa